Yesuslah yang tersalib untuk menanggung dosa kutuk itu. Jadi itulah gunanya Yesus itu datang ke dunia ini cuma menangguhkan dosa kutuk itu. Jadi Yesus itu benar-benar tersalib biar semua kitab yang Yesaya itu tergenapi cuma gitu. Iya, baik. Terima kasih atas ajarannya pagi ini ya. Cuman kalau saya melihat, sekali lagi saya katakan bahwasanya perintah di dalam Imamat 1 nomor 2 dan juga Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 serta penjelasan saudari-saudari saya yang baik ini itu kemudian dibantah oleh Tuhan sendiri di dalam Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Nah, ini Tuhan murka kepada orang-orang yang mempersembahkan darah manusia. Artinya bahwasanya Tuhan tidak pernah meminta. Iya, silakan. Pak, itu benar itu kan. Tapi di Kisah Rasul 4 ayat 12 kita baca, sebab keselamatan tidak ada di atas kolong langit ini selain kecuali di dalam Yesus, Pak. Jadi harus memang pengorbanan itu harus ada biar sempurna keselamatan, harus tertumpah darah Yesus itu di Kalvari, di atas salib, di Golgota, apa cuma. Iya, tapi memang betul siapa yang mengikuti Yesus pasti akan diselamatkan. Siapa yang mendengarkan dan mengikuti pekerjaan Yesus pasti diselamatkan, mengimani Dia sebagai utusan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku yang Engkau utus. Tidak ada dikatakan bahwa yang mempersembahkan darahku, tidak ada. Nah, sedangkan Tuhan, baik itu di Islam maupun di agama Yahudi, Tuhan hanya minta darah hewan. Tidak pernah Tuhan minta darah manusia. Nah, Kristen nyata mempersembahkan darah manusia. Ini konsepnya, konsep penebus dosa dengan darah manusia itu dari mana? Sedangkan di dalam pengajaran orang Yahudi, contoh di dalam Keluaran 29 nomor 14, yang menjadi penebus di sana adalah hewan. Begitu juga ketika Yesus, ini Yesus nih yang memerintahkan di dalam Lukas 5 nomor 14. Ini perkataan Yesus. Lakukanlah persembahan seperti persembahan yang dilakukan oleh Musa. Begitu juga di Matius 8 nomor 4. Berarti Yesus memerintahkan mempersembahkan darah hewan, bukan darah manusia. Satu-satunya agama yang mengaku ajaran Nabi yang mempersembahkan darah manusia hanya Kristen. Makanya itu, Bu. Cuma, iya, silakan. Bentar. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 bacalah di situ. Itulah menjadi karena begitu besar kasih Allah Bapa tadi, sebelum Yesus itu disalibkan di Taman Getsemani, Yesus juga itu menjadikan perjamuan kudus. Disitulah dibilang menjadi manusia. Ini makanya setiap minggu kedua ada perjamuan kudus untuk melambangkan, inilah roti sebagai dagingku, inilah anggur sebagai darahku, untuk mengingatkan aku gitu. Jadi biar sempurna itu penebusan itu, memang Yesus itu harus disalib. Cuma itu makanya kalau mau tahu masih banyak ya pendeta-pendeta yang lebih sabar untuk menceritakan itu. Kalau aku sendiri juga, walaupun Kristen dari bawaan lahir, tapi saya gali terus dalam pendalaman Alkitab itu dengan pendeta yang benar. Jangan kalian kira juga Kristen itu juga banyak yang sesat, bahkan salib yang terbalik juga ada gitu. Kita harus memilih guru spiritual kita atau guru pendeta kita yang sabar menerangkan, karena pendeta itu cuma
belajar mereka itu paling cepat mendapat gelar pendeta itu sampai 7 tahun dan 8 tahun Pak Cuma. Jadi membaca Alkitab itu bukan seperti membaca koran dan novel asal dibaca asumsi sendiri. Harus ada Roh Kudus bekerja untuk memberikan pencerahan dan pengertian. Kalau kita baca-baca aja juga walaupun kita Kristen nggak ngerti. Makanya di kami itu sebelum membaca Alkitab itu kita harus berdoa dulu, penyembahan dulu, baru minta Roh Kudus bekerja untuk mengartikan apa itu ayat Alkitab Pak Cuma. Jadi yang Bapak bilang tadi di Perjanjian Lama harus darah domba, darah ini untuk menebus dosa. Disitulah yang tadi itu karena begitu besar kasih Allah maka anaknya yang tunggal diberikannya untuk kita ini untuk menebus semua dosa kutuk-kutuk itu Cuma. Gini Bu, Imamat 18:21, janganlah kau serahkan, jangan kau persembahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu, akulah Tuhan, kan gitu. Nah sekarang Kristen mempersembahkan Yesus anak manusia. Ini dipersembahkan ke dewa mana Bu maksudnya? Karena Tuhan yang datang mempersembahkan Pak, bukan mempersembahkan kami itu Yesus itu. Yesus sendiri yang memberikan nyawanya untuk menebus dosa kami. Jangan dipelintir-pelintir Pak. Cuma makanya pelan-pelan aja kita saling, ini namanya sharing ya atau curhat. Soalnya saya juga banyak nanti lihat di TikTokku, bapak angkatku udah kubilang bakal lurah semua di sini Haji. Kami sering kok ngobrol-ngobrol tapi nggak boleh saling menghujat. Biar saya ladenin juga Pak Juma sama Nandar. Ini kita tidak menghujat, bukan menghujat kita Ibu, kita sharing kan gitu. Nah kalau misalnya Yesus menyerahkan dirinya, nyawanya, itu dia serahkan kepada siapa? Karena Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama tidak membutuhkan persembahan nyawa manusia, darah manusia Bu. Jadi kepada siapa darah Yesus ini dipersembahkan gitu? Oh ya, aku terangkan dulu sedikit ya Pak. Iya. Karena waktu pertama itu udah aku bilang kita manusia ini sudah ada dosa keturunan dari Adam karena waktu di sana Tuhan berfirman kepada Adam bisa semua kau makan yang ada di taman ini kecuali yang di tengah itu kan. Tapi Bapak Adam itu melanggar. Waktu ditanya juga, hai Adam di mana kamu? Bukan nggak tahu Tuhan di mana dia, tapi Adam ini malah sembunyi gitu kan. Coba dulu Adam bilang, ini aku bapak udah berdosa. Mungkin bapak Juma juga punya anak kan. Kalau langsung mendatangin bapak, Pak aku tadi pecahin ini. Pastikan ini dipanggil malah sembunyi. Akhirnya Tuhan kan sempat menyebutnya kan ada kutuk itu. Kalau kau makan buah yang di tengah maka kamu akan mati. Biar kita tidak mati lagi, mati kekal atau di neraka kekal. Itulah makanya Tuhan Yesus itu datang untuk menebus seperti yang kau bilang tadi. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa harus kan biar sempurna namanya gini Pak Cuma. Karena udah sempat karena dosa itu jauh hubungan kita manusia dengan Tuhan. Semakin jauh hubungan itu. Dulu kan bisa berkata-kata Bapak Adam itu sama Tuhan itu. Tapi karena dosa pelanggaran itu seakan menjauhkan Tuhan itu dengan manusia ciptaannya yang mulia kan. Jadi kita ini manusia ini kan gitu. Makanya turunlah Tuhan Yesus ke bumi ini biar langsung berkata-kata langsung dengan manusia Pak Juma. Tuhan Allah sendiri yang turun gitu melalui itu Roh Kudus dari perawan yang cuci Ibu Bunda Maria. Jadi dia mendekatkan diri lagi, bersatu lagi, mengulang lagi kayak zaman sebelum berdosa Adam itu gitu Pak Cuma. Mendekatkan diri. Baik Bu, baik. Makasih atas paparannya. Cuman coba Ibu tengok ke kiri dan ke kanan. Ketika kemudian Yesus itu datang mempersembahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, darahnya, dagingnya untuk menebus, untuk mensucikan, untuk mendamaikan manusia agar manusia itu kembali dekat dengan Tuhan. Tapi coba Ibu lihat perilaku-perilaku teman-teman kita. Mohon maaf ini ya,
yang ibu lihat di komunitas ibu sendiri. Minum-minuman keras, mabuk-mabukan, ya. Pokoknya kalau kita lihat dari etika-etika yang seperti ini, seharusnya orang Kristen itu sudah seperti dewa. Layaknya mereka itu kalau di Islam sudah kayak wali mereka itu. Kenapa? Pertama, dosanya sudah ditebus. Mereka sudah dekat dengan Tuhan. Mereka adalah malah disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tapi perilaku sehari-harinya tidak lebih baik dari orang Muslim. Ya minimal sama kan gitu. Tapi kalau kita lihat, kalau kita jalan misalnya ke suatu provinsi, Bu, yang kita lihat di pasarnya itu binatang-binatang buas, binatang-binatang menjijikkan, mereka makan dan mereka minum minuman keras dengan binatang-binatang itu. Apakah ini cerminan? Maaf Bang Cuma, maaf kami Advent Bang Cuma mengharamkan seluruhnya itu Bang Cuma. Nah ini lebih bagus nih. Tapi yang kita lihat ini yang mayoritas dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Apakah perilaku seperti ini cerminan orang-orang yang sudah ditebus sebagai anak-anak Tuhan? Harusnya mereka ini sebagai orang yang mengaku, orang yang sudah didamaikan, orang yang sudah ditebus dosanya, orang yang menjadi anak-anak Tuhan. Cerminannya ya layaknya harus seperti malaikat. Tapi makanya bilang gini, ada cerminan itu. Ntar dulu. Malah semakin barbar. Iya. Bunda Rindu satu-satu dulu ya. Jangan lihat dari oknumnya. Jangan lihat oknumnya, tapi lihat ajarannya. Kan ku bilang tadi. Justru Kristen juga banyak yang sesat tuh. Jangan bawa begitu. Justru itu dari ajarannya, Bu. Justru itu dari ajarannya. Ajaran siapa? Tidak ada yang haram bagiku, semua halal. Oh, coba. Ada bilang janganlah engkau minum air biasa aja, campurlah dengan minuman anggur. Itu kan ajaran. Ada, dalilnya ada, Bu. Nggak ada. Makanya di 14:9 gini, kalau sudah melihat aku berarti sudah melihat Allah. Makanya gini, kita harus percaya ke Tuhan Yesus itu. Ikutlah aku, pikullah beban, ya pikullah salib ini, beban salib ini. Bukan berarti kau pikir jemaat Kristen itu semua langsung melakukan firman Tuhan. Banyak Kristen keturunan gitu. Jangan bawa-bawa agama untuk oknum. Kalau begitu tetangga saya juga banyak Muslim paling parah kalau mabuk. Muslim itu bukan anak Tuhan. Nanti kalau Muslim wajar. Muslim itu anak manusia. Dan Muslim itu tidak ditebus dengan darah manusia. Beda dengan Kristen. Katanya Kristen sudah dibebaskan dari dosa maut, dibebaskan dari dosa waris. Tapi setelahnya Yesus mengajarkan itu, perilaku mereka jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Oh enggak, lebih barbar. Itu Kristen yang salah itu Pak Juma. Tapi itu makanya ajaran kan Bible. Kristen yang bahkan salibnya terbalik. Jadi itu ajaran Bible, Bu. Enggak ada ajaran Bible begitu Pak Juma. Janganlah begitu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus Dia telah membebaskan, Dia telah membatalkan Taurat beserta dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Bebas. Iya, maksudnya begini cuma enggak harus lagi disunat, tidak harus lagi setiap berbuat dosa ini. Enggak harus lagi menyembah Tuhan. Menyembahnya. Enggak. Bebas minum. Ibu, bebas ini seperti itu asumsi. Enggak. Bukan asumsi, ini data. Galatia 5 nomor 1, Kristen dibebaskan dari kuk penghambaan. Kristen dibebaskan dari menghambakan diri kepada Tuhan. Itu data, Ibu. Makanya orang yang ngerti Bible mau ngapakan saja boleh. Karena kenapa? Jasad ke orang Kristen itu tidak dibangkitkan. Jadi dipuas-puasin jasadnya, jasmaninya, mau apa saja boleh. Itulah makanya saya katakan lebih barbar. Itu sesat itu cuma, itu sesat. Lalu dalilnya mau dibawa kemana? Hidup yang kudus itu, hidup yang kudus di depan Tuhan itu, bagi orang yang melakukan titah ke-10 itu, janganlah sebut nama Tuhanmu sembarangan, jangan mencuri, jangan membunuh. Kita harus melakukan Taurat ke-10 itu cuma. Bagaimana Anda mengatakan diri Anda kudus sementara persembahan Anda manusia kepada dewa? Emang kami persembahkan manusia, siapa kami persembahkan? Yesus dipersembahkan kepada kami siapa? Bukan Yesus mempersembahkan. Bapak sendiri yang menyerahkan dirinya untuk coba kami, makanya jangan salah asumsi. Coba Ibu baca Ibrani 10, Bu. Ibrani 10 coba kita baca. Biar kita nggak dibilang fitnah gitu ya. Coba Ibu baca Ibrani 10.
Apakah itu dipersembahkan atau bunuh diri? Kita lihat Ibrani 10. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini tubuh Yesus dipersembahkan kepada dewa mana? Kalau Tuhan yang benar, dia tidak butuh persembahan manusia. Tadi saya sudah kasih datanya. Ini yang tidak disadari oleh Kristen-Kristen awam, bahwa ajaran agamanya pokoknya adalah, pondasinya adalah mempersembahkan darah manusia entah kepada siapa. Karena Tuhan yang benar tidak butuh darah manusia, nggak butuh tubuh manusia. Coba silakan. Kalau sudah awalnya ibaratnya kamu ini cuma sudah ya ibaratnya orang bilang udah seujon, udah pemikiran enggak benar. Pertamanya, bagaimanapun nanti pendeta siapapun, kamu udah harus dakwah itu semua. Mau bagaimanapun kami pintarnya menerangkan kamu untuk menerima ajaran Yesus ini, kamu sudah berontak gitu loh. Bukan, Gitu cuma. Tapi bukan, kalau Ibu. kamu serahkan, kosongkan dirimu sendiri, ajari kami Tuhan untuk pengertian akan apa itu darah kudus, pasti Tuhan jamah. Karena banyak juga walaupun di Alkitab itu dari penjahat kayak Saulus menjadi Paulus, itu kan gini loh firman Tuhan Yesus, akan kembalinya orang jahat itulah yang disenangkan Tuhan. Makanya kami bilang tadi sama Eda baru simbolon ini, bagaimanapun Pak Nandar, Pak Juma, kalaupun kita pernah apa kasar, tapi kami harus mengasihi. Karena Yesus saja bilang, Tuhan, maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu juga dengan kalian berdua, karena belum mengerti. Kalau udah mengerti akan kasih Tuhan itu, bagaimana Yesus itu mau mengorbankan dirinya, menebus dosa kutuk itu. Disitulah nanti kamu nangis-nangis Pak Juma sama Nandar gitu. Tapi kalau hatimu keras, menantang, sepintar apapun kami manusia ini menerangkan, tidak akan terima kalian berdua. Jadi percuma, yang lain aja kita bahas gitu. Ini penting, Bu. Ini penting karena Kristen ini ngaku sebagai agama nabi, para nabi, agama dari langit. Tapi yang dipersembahkan darah manusia, sama seperti ajaran pagan Romawi dan Yunani. Nah, agama Yahudi nggak ada pernah mempersembahkan darah manusia. Kalaupun ibu mengatakan kami tidak mempersembahkan, tapi Yesus sendiri yang mempersembahkan dirinya, ya sama aja. Bahkan parah, Tuhan melarang mempersembahkan darah manusia. Tiba-tiba dia yang menjadi manusia untuk persembahkan darahnya sendiri. Ini dari mana ilmunya, Ibu? Sementara Yesus 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, berarti bukan dari Yesus. Bukan begitu. Udah aku bilang tadi, bagaimanapun kami buka ayat-ayat buat kalian berdua, udah menolak duluan. Ibaratnya gini loh, makan nih obat nih, udah benar obat tapi ditolak. Gimana pun kan nggak mau makanya. Jadi bagaimana aku ngasih, Ibu, bagaimana tidak ditolak? Ayat-ayat semua. Kan anaknya penyakitnya, Ibu, anaknya penyakitnya diare, tapi ibu kasih sirup Kalpanax, pasti ditolak lah, Bu, karena nggak nyambung. Kan perintah Tuhannya lah, orang diare dikasih Kalpanax, nyambung nggak? Kamu tadi bilang nyambung, kenapa di darah Yesus? Kami bukan mempersembahkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya anaknya yang tunggal diberikannya. Diberikan untuk ditumbalkan. Dengarkan, Bu, ditumbalkan atau dengarkanlah setiap perkataan yang dia katakan kepadamu. Coba baca lengkap ayatnya. Ngarang-ngarang sendiri. Ya, makanya. Tapi faktanya ditumbalkan. Karena udah salah pengertian, cuma sedikit saja salah pengertian itu. Bolehlah aku menjawab ya. Jawab. Aku dulu sekali ya. Kita baca dulu dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Nah, Nabi Yesaya ini sudah menubuatkan tentang penyaliban Yesus. Di sanalah tercatat. Salah, Yesaya 53 itu keadaan Israel. Nah, itu bukan mainan itu. Martin. HT itu bukan mainan. Wah, parah ini. Saya itu.
Astagfirullahaladzim. HT itu bukan digigit. Astagfirullahaladzim. HT itu bukan mainan itu. Martin Simpan. siapa? Lanjut. Sorry, maaf. Terinspirasi dari Pak Martin Coba Ali. kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 5-nya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang disembelih ke pembantaian. Bayangkan itu, Yesus bukan nggak bisa dihantamnya semua itu yang ada di situ. Itu bukan untuk Yesus, Bu. Itu Tetapi bukan kenapa untuk dia- Yesus. Bukan untuk Yesus, Bu, bukan. Jadi Itu siapa yang ditikam? itu siapa? untuk Israel. Itu untuk Israel secara global yang kemudian diungsikan oleh Tuhan di Babylon. Itu bukan untuk ini, bukan untuk Yesus. Itu keadaan pada masa pembuangan Israel, keadaan Israel itu. Nah, pandai-pandainya Itu nubuatannya tentang Yesus bukan. cuma kan Jadi kami Ibu- bilang juga. Jadi Ibu mengakui. Sebentarnya kami menerangkan. Oke. Kamu udah menolak. Gimana bisa Oke, kita buktikan bahwa ini bukan untuk Yesus. Kita baca nomor 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ini penjahat-penjahat bahasa aslinya Asir. Asir itu orang kaya. Kuburannya di antara orang-orang kaya. Matinya ada di antara orang-orang kaya. Tapi terjemahan Lembaga Kitab Indonesia menggantikan penjahat-penjahat. Untuk apa? Untuk supaya dicocok-cocokkan Yesus yang disalib di tengah-tengah penjahat. Bang Cuma baca di bawahnya. Bang Cuma baca di bawahnya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Kan nggak ada tipu di dalam mulut Yesus. Kekerasan kan nggak ada di dalam Yesus. Tetapi coba Anda mundur ke belakang, Bu. Di data nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa yang dikatakan? Sebagai taruh dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan tidak semarak, tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun kita tidak masuk hitungan. Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas oleh Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi tumbuh. Jelas kemudian, dengarkan Bu, jelaskan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Iya. Kan Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi yang teriak Eli Eli lama sabachthani itu siapa? Yesus juga. Katanya tidak membuka mulut. Kan cuma berdoa dia. Eli Eli lama sabachthani, Bapakku. Dia tidak membuka mulutnya. Nyambung enggak, Bu? Artinya di situ cuma tidak membuka mulut, tidak melawan kan? Mau diapain? Gimana ceritanya tidak melawan? Gimana ceritanya tidak melawan? Yesus bersembunyi, berdoa-doa semalaman. Dia perintahkan murid-muridnya berjaga-jaga, bahkan beli pedang. Enggak pernah Yesus berkata. Orang mati aja waktu apa itu tahu nggak kamu Juma? Waktu perjamuan kursi udah tahu di antara kalian yang menjual saya. Oh, bukan saya. Saya juga bukan Tuhan. Adalah di antara kalian. Yesus sudah tahu Juma bahwa muridnya sendiri nanti begini Bu. Yesus sudah tahu. Begini. Bahkan dia juga ngomong sama si Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah mendakwa saya. Oke. Tahu Baik. dia semua Juma. Coba kita lihat nomor 10-nya, Bu. Pun terangkan sepintar-pintarnya, kamu udah membantah terus dalam hatimu.
Percuma Ya, karena kita Anda berusaha melawan hidup kitab kita. Anda sendiri. Oh iya, jangan, nggak ada Nah, coba nomor 10-nya Ibu kita baca. Prasangka kamu itu. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan kesakitan. Apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Yesus akan melihat keturunannya. Di dalam bahasa Ibraninya bene berarti bibit, artinya apa? Keturunan, anaknya. Yesus memang punya keturunan. Keturunan itu maksudnya Bang Juma kita bangsa Indonesia ini ya, atau seluruh dunia. Sekolah minggu dulu. Nah, itu tahu. Nah, ini kan Anda mempleset-plesetkan kitab Anda sendiri. Mempleset. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bagi orang yang percaya Bang itu Juma. keturunannya. Bang Juma kan lanjut umurnya Yesus kan naik dia ke sorga sekarang. Gitu dia. Betul, memang makanya dia tidak mati. Dia lanjut Gini diselamatkan. lagi, Nah, sekarang ini kita dari tadi bahas Alkitab. Kami dulu bertanyalah sama kalian. Mana lebih yakin Pak Juma sama Allah atau Isa atau Muhammad? Kamu lebih mana? Lebih mengagumi Isa kah atau Muhammad? Kami dulu lah. Jelas saya mengagumi baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai manusia yang sangat luar biasa mengajarkan kebenaran. Kan gitu. Daripada Isa. Isa alaihissalam itu skala dakwanya, prioritas utusannya hanya untuk Bani Israel saja. Kalau Rasulullah Muhammad SAW untuk orang Batak juga, untuk seluruh umat manusia. Untuk bangsa Arab juga. Ya, Bang coba. Itu untuk seluruh bangsa katanya. Untuk seluruh bangsa. Enggak ada. Ada. Baca yang dibilang. Matius 24 nomor 15 coba. Anda baca coba. Aku diutus hanya untuk siapa? Oh, enggak. Iya. Pergilah Memang ke seluruh bangsa. Domba-domba sesat untuk bangsa Israel. Sekarang aku tanya Bang Juma, Israel itu artinya apa Bang Juma? Sekarang gini Bu, kalian merasa domba. Dengar dulu. Kalau dikatakan bahwasanya di dalam Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa yang bisa membatalkan perkataan ini? Iya, betul itu. Memang pertama kan kebenaran datangnya dari Israel, Bang Juma. Bukan masalah. Bukan itu. Pergilah ke Aku seluruh diutus. bangsa, jangan mendakwah. Kalau kamu nanti terangkan Al-Quran, kami diam ya, Juma. Aku Kalau diutus kamu nanti hanya terangkan. kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, betul. Itu. Terus kenapa bisa? Apakah saudara-saudara saya ini Bani Israel, keturunan Yakub? Bang Juma tahu apa arti Yahudi? Apalah arti Yahudi? Coba Anda terangkan ke saya supaya Anda cocokkan dengan diri Anda. Silakan. Ya, aku dulu ya Bang Juma. Artinya Yahudi itu artinya orang yang mendapat petunjuk. Emangnya Bang Juma dengan aku nggak mendapat petunjuk kah? Oh, jadi Yahudi itu adalah orang yang mendapat petunjuk sehingga orang-orang Yahudi dengar Bu, Ibu dengarkan. Kalau Yahudi itu adalah orang yang mendapat petunjuk, siapa orang mana yang menolak Yesus? Mereka menolak Yesus. Itu orang Yahudi yang menolak Yesus, apakah itu mendapatkan petunjuk? Kan ada juga yang mendapat petunjuk, Bang Juma. Kan bukan seluruhnya kan masih ada sisa-sisanya. Tapi Yahudi katanya orang yang mendapatkan petunjuk. Kan ada sebahagian yang mendapat petunjuk, Bang Juma. Itu yang murid Yesus dan yang lain-lain. Nah, sekarang Yahudi menolak Yesus. Oh, ini petunjuk dari Tuhan supaya menolak Yesus gitu, Bu. Kan nggak semua loh, Bang Juma. Kan ada yang menerima. Nah, kan yang mendapat petunjuk. Halo, pagi. Berarti Yahudi bukan artinya
mendapat petunjuk, Bagi orang yang mendapat Pak Ardi, petunjuk. bagi Pak Anda Ardi asal-asal gitu. Cuma kita ketemu lagi kan semalam kan udah diturunkan saya kan. Iya, Kamu Iya, coba. kejang-kejang gitu kan. Oke. Satu-satu dulu Ardi. Coba Anda bantu dulu. Coba Anda bantu dulu. Iya, Darah apa Yesus pertanyaanmu? itu, Ah. darah Yesus itu dipersembahkan kepada dewa siapa? Coba Ardi. Kepada dewa siapa? Iya. Nggak ada dewa di kami. Loh, Coba- lalu coba- kepada coba siapa? ditanya. Lalu kepada siapa? Pertanyaanmu pertanyaan apa kepada dewa siapa? Lah, Yesus kalian persembahkan. Kalian persembahkan 1 Korintus 5 nomor 7. Iya, Ya, Yesus disembeli. Itu Yesus disembeli untuk siapa? Untuk siapa? Ada Yesus Untuk disembelih. dirinya. Untuk dirinya. Iya. Ngarang-ngarang. Kok ngarang-ngarang? Jadi kamu apa? Kamu katakan untuk siapa? Loh, saya tanya sama Anda, Iya, Yesus saya- itu ya, saya bilang untuk Yesus dirinya. Kok dipersembahkan. kamu kejang-kejang Kok untuk gitu? dulu ya? Kok kamu kejang-kejang gitu? Kok jadi saya yang kejang? Ya kan kejang-kejang lah kamu. Di mana Yesus minta darah manusia? Di mana? Aku bilang begini cuma karena hukuman itu akan Cuma- manusia Enak kali orang-orang tidak disunat ini yang tidak menjalankan perintah Tuhan ditebus dengan Tuhan bunuh diri. Enak kali kalian. Cuma Emang, apa dasar emang dasar kalian kamu siapa? sunat? Cuma apa dasar kamu Lari, sunat? lari ke sunat, lari ke Jauh sunat. lebih enak Kamu kan sinandar ngapain dari- sunat? Cuma Lari ke Cuma- sunat. Saya sunat, tanya, kamu sunat Yesus cuma. itu kalian persembahkan Dengan- ke dewa siapa? Kenapa loncat ke sunat? Ya kenapa dewa siapa? Saya Kenapa tanya, kenapa Yesus pertanyaanmu kamu seperti itu? persembahkan. Pertanyaan seperti saya itu jelas. kenapa? Ya kenapa? Oke. Saya tanya, saya sampaikan kepada kalian. Tuhan yang benar itu tidak pernah minta darah manusia. Siapa Paham? bilang? Siapa bilang? Nah, jangan kau Imamat 18:21. siapa- Jangan siapa kau bilang? serahkan. Ini firman Tuhan Ngarang- yang kamu imani. Janganlah kau persembahkan seorang dari anak-anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok. Ya. Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan, akulah Allahmu. Memang Lalu di seperti dalam itu. Imamat Memang seperti itu kok. lalu Imamat 1 nomor 2 berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, wajib mempersembahkan hewan ternak, yaitu sapi, lembu, kambing, domba. Ya, Nah, terus Kristen dari Barat mempersembahkan apa? Manusia atau hewan? Terus masalahmu apa dengan itu? Loh, kok jadi saya yang bermasalah? Enggak ya, kamu Kok jadi saya yang bermasalah? Iya bermasalah. Iya. Kok jangan ada yang bermasalah? Yang bermasalah itu kalian. Kenapa mempersembahkan? Kamu ada masalahnya. Kenapa Kristen mempersembahkan darah manusia sementara Tuhan tidak mau darah manusia? Tuhan maunya darah hewan. Ya, siapa yang menyumbangkan darah manusia emangnya? Lah Yesus bukan manusia. Yesus Ya, binatang. siapa? Itu kan Yesus sendiri menyerahkannya darahnya, menumpahkan darahnya, bukan kami Udah aku bilang dari kami tadi. berikan. Yesus Menyerahkan Gimana diri. sih lo? 1 Yohanes 1 ayat Bedakan 16 cuma kan? Yesus sendiri. Ibrani 10 nomor 10 coba. Kami enggak menumpahkan Coba. darah Yesus. Coba Tapi Ibrani Yesus 10 nomor menumpahkan 10. Darahnya, sayang. Cintaku, lovelyku. Jadi Yesus itu di mana dalilnya Yesus menumpahkan darahnya? Di mana? Di mana? Saya belai-belai jangan kejang. Di mana dalilnya Yesus menumpahkan darahnya? Di mana? Di mana? Cuma Di mana Yesus mempersembahkan darahnya? Di mana? Yesus mengatakan inilah darahku. Ya, Yesus ketika dikatakan inilah darahku, yang diambil di sana anggur, inilah dagingku, yang diambil di sana roti. Nah, kenapa kalian menjadikan dia mati di atas tiang salib? Kenapa? apa menjadikan dia mati kayu salib apanya cuma? Siapa? Ya, siapa yang mempersembahkan Yesus di atas tiang salib? Siapa? Menurutmu siapa? Menurut Iya, saya tanya, siapa yang mempersembahkan Yesus di atas tiang salib? Ya menurutmu siapa? Siapa? Kan kalau agama kami Yahudi dan Kristen, ya jelas mempersembahkan darah hewan sesuai dengan perintahnya di Al-Quran dan di Perjanjian Lama. Nah, Kristen ini dikatakan bahwa dia mati untuk menebus dosa orang-orang Kristen di atas tiang salib.
Oke. Nah, kalau itu benar, maka pertanyaan saya, darah Yesus yang ditumpahkan di atas tiang salib itu untuk siapa? Kalau Anda mengatakan Yesus sendiri yang mempersembahkan, pertanyaan saya, Yesus mempersembahkan darahnya. Kenapa turun itu si Ari? Jawab. Kenapa itu turun si Ari tadi mana? Udah dibilang cuma apa itu sendiri untuk menebus dosa kutuk itu, ya kan? Karena sudah sempat. Mana dikatakan dosa kutuk, Bu? Dosa kutuk yang mana, Bu? Yang mana? Sejak kapan Adam dikutuk? Tolong dalilnya di mana? Saya minta dalil. Adam dikutuk itu di mana dalilnya? Iya, adalah waktu dia berbuat dosa gimana sih? Ntar dulu aku baca. Penting cuma Yesus itu silakan tunjukkan dalil Adam dikutuk, silakan. Ya, Tuhan menyerahkan hewan. Tuhan menyerahkan hewan. Tidak pernah menyerahkan manusia. Nah, sekarang Anda lihat agama Anda berdiri di atas darah Yesus. Itu di mana dasarnya? Untuk menebus dosa kutuk. Siapa yang memiliki dosa kutuk? Di mana itu dalilnya bahwa Adam dikutuk? Itu udah dinubuatkan Yesus itu, Bu. Itu bukan itu bukan untuk Yesus, Bu. Itu keadaan Israel di pembuangan. Jangan dipaksa. Yesus tidak punya keturunan. Asumsi, kamilah keturunannya, kan asumsi. Kamilah itu. Asumsi itu. Kan dibilang siapa yang mau itulah anakku, kan gitu. Kamilah anaknya. Saya ini. Itu kan asumsi. Nggak mungkin anak Yesus itu orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Nggak mungkin. Lah, anak-anak. Kan makanya dibilang Bang. Itu asumsi Anda, nyamar-nyamar Anda. Allah katanya anak-anak Allah kita itu. Halo. Saya ngomong dulu. Berani Shalom. Jadi kita di sini debatnya jangan inilah. Anda nyamar jadi pengikut Yesus, tapi Anda bukan pengikut Yesus. Terserah Gitu loh. kamu lah cuma Jangan lawan yang emak dulu, penting sabar kami dulu lah. sama Tuhan Jadi kami, gini, tim kita sama debatnya biar Tuhan enak gimana ya. melekat. Bukan terserah saya, Bu. Ini untuk direnungkan, Ibu. Jangan egois, jangan tinggi hati. Perintahnya sunatkanlah hatimu. 14. Dengar dulu Pak Juma. Mazmur 90. Silakan. Melekat pada Tuhan. Kau sama Tuhan gitu. Jadi menurut kamu kami nggak melekat, menurut kamu ya terserah. Kami Kristen pengikut Kristus. Kamilah anak-anaknya yang Melaksanakan perintah-perintah yang Torah, melekat pada Tuhan. Maka kamu akan selamat. Kan kami itu Ibrani ayat 1. Kami ini bukan bersaksi. Kami orang percaya apapun nggak kami lihat, tapi kami pernah. Nih ada. Iya, tapi mempersembahkan manusia itu udah salah dari awal, udah salah emang. Nggak Kok ada manusia dipersembahkan gitu? Karena begitu besar kasih Allah ini. Demi untuk menghapuskan Maka dosa-dosa anaknya kalian. Kalau di Yahudi, Bu, mereka menghapus yang Yahudi Bapak yang untuk dibunuh, untuk dipersembahkan atau untuk didengar? Kami. Bagaimana? Ibu, Yesus diutus itu untuk disalibkan, gitu. Bang Kifli, Iyalah, pertanyaannya begini, karena Bang. besar kasihnya akan dunia. Nah, iyalah katanya. Nah. Nah, kedewa-dewa itu diutus. Bang Kifli dapat ayat dari mana ya? Ada kedewa di situ. Emang ada tertulis kedewa dipersembahkan. Kalau abang nggak ada pertanyaan seperti Tuhan itu, yang apa dimanapun jangan menggiring opini. Itu kan opinimu aja, framingmu aja itu. Nggak boleh begitu. Iya. Pantang begitu ya. Oke. Tolong tunjukkan di mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung. Jangan kejang-kejang, Bu. Coba Anda tunjukkan ke saya, ajarkan ke saya, Tuhan pencipta langit dan bumi minta persembahan darah manusia. Di mana tertulis? Ya kalau masalah persembahan darah manusia itu ya memang nggak ada, nanti domba. Ya tapi gini Bang Kifli perlu ketahui. Begitu Nggak ada pandainya saudara saya ini. Dengar dulu makanya. Pandai, Anda pandai berarti.
Baru tahu pandai. Jadi Bang Juma jangan pernah Anda pintar. Anda sudah menjawab. Tuhan tidak pernah minta persembahan darah manusia. Nah, Yesus itu dipersembahkan darahnya kemana? Ke dewa siapa? Pasti dewa, karena Tuhan tidak pernah minta darah manusia. Enggak, kau asumsikan ke dewa gitu. Gimana? Ke dewa dibuat di situ. Jangan begitu. Saya itu kok membuat orang karena hanya dewa yang minta persembahan darah. Ada dewa. Bukan. Itu dalil kitab suci. Ada dewa ya. Itu dalil kitab suci, Bung. Sampai dalil kitab suci kami begitu ditulis ke dewa. Kalau enggak ada, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok. Pemikiran liar yang dipakai di sini. Kalau berdebat, dengarkan saya. Jangan kejang-kejang. Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel. Kalian kan bukan orang Israel. Orang Israel diajarkan, dengarkan. Orang Israel diajarkan mempersembahkan darah hewan. Orang Kristen diajarkan persembahan darah manusia. Itu ajaran dari mana kalian dapatkan? Itu kalau masalah persembahan yang terakhir itu penggenapan itu, Bang. Kau jangan otakmu kau luruskan dikit, itu penggenapan. Penggenapan apa? Di mana nubuatannya Tuhan minta persembahan darah manusia? Di mana nubuatannya? Persembahan darah manusia di mana nubuatannya? Itu bukan. Yesus sudah punya keturunan. Enggak. Bukan, itu Israel yang diremukkan, Bani Yakub yang diremukkan, bukan Yesus. Jangan garang-garang. Itu Yesus tapi bohong. Itu Yesus tapi bohong. Yesus tidak punya keturunan. Bukan Muhammad. Memang bukan. Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW persembahkan? Memang ajaran pagan. Nggak ada itu Islam ajaran pagan. Boleh nggak saya ngomong gini, silakan. Bang Kipli kan percaya nggak Alkitab itu masih orisinil apa udah palsu apa gimana? Menurut Bang Kipli gimana? Enggak. Bible itu dari namanya aja sudah palsu. Ya. Tapi Abang yakin Bible itu sudah palsu ya? Kamu kan tapi gini, pertanyaan saya namanya aja sudah palsu kan udah aku bilang samamu. Namanya aja sudah palsu. Ngomong gini, aduh gimana sih? Gini. Alkitab itu kan bahasa Al-Quran. Ya dengar dulu makanya. Kalau Bang Kipli percaya itu palsu, kenapa Bang Kipli selalu kutip-kutip ayat itu buat nyerang kami? Kan berarti Bang Kipli ini sama aja dong dodol orangnya. Masa yang kok bisa kayak gitu? Jadi pegangan. Gimana sih? Maksudnya gimana? Kamu pernah lihat orang Natalan di gereja baca ayat suci Al-Quran? Apanya enggak, sekarang pertanyaan aku. Kalau kau pernah? Dan kamu pernah lihat orang Maulid baca ayat-ayat Bible? Enggak ada. Karena kalian itu yang suka nyambar-nyambar agama Islam. Nama kitabmu aja coba. Duluan Alkitab duluan Alkitab. Alkitab yang mana yang duluan? Bu Rindu, Alkitab yang mana yang duluan daripada Al-Quran? Al-Quran 1400 tahun silam. Kitab Anda kapan? Kitab Anda kapan? Abad pertama. Abad pertama. Apa nama kitabnya? Abad pertama apa nama kitabnya? Apa nama kitabnya? Alkitab. Nah, Bible. Gitu. Baru jujur kok lari ke Alkitab. Kitab itu tahuan kan? Nenek lu kiper mana ada Alkitab itu Bible, ada-ada aja. Masa mau pakai yang percaya lagi dong. Kalau kau pergi ke buka Bible, mulai nipu-nipu akibat mempersembahkan darah manusia ini nipu-nipu aja. Mau perempuan mau laki-laki kerjanya cuma nipu aja kan gitu. Persembahkan buat dewa, kau harus bisa bertanggungjawabkan juga. Kalau enggak, kau itu menyesatkan berarti. Itu kuncinya di situ. Di ayat mana ditulis buat dewa? Kalau nggak ada kau menyesatkan orang ini bahaya. Oke. Sekarang begini. Dengarkan. Silakan laporkan saya. Ku tantang kau. Kita bahas di kepolisian. Nih, coba lihat ini. Emangnya nggak usah. Imamat 1, dengarkan saya. Imamat 1, dengarkan saya. Kamu bertanya. Tuhanmu ku ajak ngopi-ngopi kalau dia datang. Ku ajak ngopi dia.
Imamat 1 nomor 2, dengarkan. Karena kita menyesatkan orang. Dengarkan saya. Sendiri. Dengarkan saya. Doni Sibarani, dengarkan saya. Ini dalil saya bacakan samamu. Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel. Berbicaralah kepada orang Israel, bukan kepada Oten. Katakan kepada mereka orang Israel, apabila seseorang di antara orang Israel hendak mempersembahkan persembahan kepada Hasem, kepada Tuhan, haruslah orang Israel itu persembahannya persembahan dari ternak, yakni dari lembu, sapi, dari kambing, domba. Ayo, ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan kepada Bani Israel. Tolong tunjukkan kepada saya perintah dari Tuhan kalian mempersembahkan anak manusia. Silakan. Yang dimintakan anak hewan, anak ternak kalau di Perjanjian Lama. Tuhan minta persembahan darah hewan. Ada juga Kristen di buat Tuhan itu jadi ini dari domba, domba tak bercacat namanya. Kalau di kami itu bilang domba nggak bercacat itu Yesus itu. Berarti Yesus Anda samakan dengan domba, betul? Iya, domba tak bercacat katanya. Kan begitu. Iya, berarti Yesus Anda samakan dengan domba, betul? Berarti Anda menyamakan Yesus dengan binatang domba, betul? Domba tak bercacat, ya itu ada itu. Iya, saya tanya, Yesus Anda persamakan dengan binatang domba tak bercacat, betul? Yesus itu bikin peribahasa. La haula wala quwata illa billah. Yang baik, kambing itu kayak kamu sana nanti. Iya, ini bukan hiasan. Yang saya tanya, apakah Yesus itu domba? Saya tanya dulu. Perumpamaan apa? Iyalah. Kamulah kambingnya, kamilah dombanya. Gitu. Kamu kambingnya, kami dombanya. Jawab dulu, jawab. Kalian persembahkan Yesus. Kalian persembahkan Yesus kepada dewa siapa? Dewa kau sesat kau itu. Dulu cuma dosa kau begitu sesat. Loh, karena ada disebut dewa di situ. Kalau nggak ada jangan. Jadi Yesus itu ditumpahkan darahnya untuk siapa? Menyesatkan orang. Saya tanya, kalau saya berasumsi, jawab saya. Darah Yesus itu ditumpahkan untuk siapa? Ya, ketawa. Hanya bisa ketawa. Untuk hanya bisa nyanyi. Dari dosa. Ada penebusan dosa di situ. Dengarkan. Perjanjian Lama nebus dosa itu pakai darah hewan atau darah manusia? Ya itu perjanjian lama, jangan sama perjanjian baru dong. Perjanjian baru itu dimatrekan, perjanjian baru. Masa kok sama-samain? Kok kadang otakmu kebalik loh. Masa kok sama-samain perjanjian lama perjanjian baru? Beda namanya perjanjian lama perjanjian baru gimana sih? Masa kok sama-samain? Kamu kalau nggak paham nanya sama aku. Tebus dosa menggunakan ini kau. Kok gimana sih? Mengutip ayat udah nggak paham. Saya ulang. Ini untuk yang ke 147 juta kali. Saya tanya, orang-orang yang diajarkan pengikut para nabi mengajarkan menebus dosa dengan darah hewan atau darah manusia? Jawab. Bagaimana? Kalau perjanjian lama, Al-Quranmu aja lah terangkan ke kami. Kalau kita kami udah tahu. Udah tersadarkan kalian ya bahwa kalian sudah terlalu jauh. Kalian itu sudah terlalu jauh menyeberang ke ajaran paganisme. Para nabi mengajarkan Para nabi mempersembahkan dalam tebusan dosa mereka dengan darah hewan. Gini cuma. Kristen mengajarkan nebus dosa dengan darah manusia. Tidak ada nabi yang mengajarkan ajaran seperti itu. Yesus mengajarkan mempersembahkan darah hewan. Betul atau betul? Di mana kalau nggak tertulis itu kau ngarang-ngarang itu tertulis di mana di kitab kami? Kalau ada, kau buktikan ya. Kalau nggak ada itu kau ngarang-ngarang itu menyesatkan kau itu berarti. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Di mana? Kalau ada gimana? Di mana dibuat dewa itu darahnya Yesus dibuat dewa dikorbankan? Coba kasih tahu di mana ayat berapa? Kalau nggak ada kau menyesatkan ini.
Saya tanya sama Anda. Oke, saya jelaskan ya. Paksa kan berdiri nyembah dewa. Apa kau jelaskan kami? Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan. Yesus melarang orang itu memberitakan kepada siapapun juga dan berkata, kata Yesus, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus memerintahkan mempersembahkan persembahan apa di sini? Lukas 5 nomor 14. Persembahan manusia atau persembahan persembahan manusia atau persembahan dengarkan persembahan manusia atau persembahan binatang. Dewa mana? Emang tulis di mana dia buat dewa di situ? Dengarkan saya. Kau bilang gitu dari mana? Kau dalilnya kau ngomong gitu? Kalau Tuhan, dengarkan. Doni, kalau Tuhan tidak menginginkan darah manusia, lalu darah Yesus itu dikemanakan untuk siapa? Ya kan itu harus tercurah dianya. Iya, saya tanya, kalau Tuhan meminta mencurahkan darah hewan, nah Yesus manusia juga dicurahkan darahnya. Pertanyaan saya, darah Yesus itu kalian curahkan untuk siapa? Gundul dengar dulu, makanya gantian lah. Gantiin dulu kan. Iya. Aku jelasin ya. Dengar. Gini loh Kipi. Tuhan itu bukan pengemis dianya. Enggak ada Tuhan di situ minta-minta darah di situ. Enggak ada minta-minta darah manusia. Nah pertanyaannya, darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Tadi kalau ngomong aku diam, sekarang kau ngomong. Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kan katanya darah Yesus untuk menebus dosa. Sementara Yesus mengajarkan untuk menebus dosa itu harus mempersembahkan persembahan Musa. Ayo, Lukas 5:14. Kalau gini, dan persembahkanlah untuk kesucianmu. Dengarkan, persembahkanlah untuk kekudusanmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Ayo. Awal kita cuma kamu baru kami. Jangan nangis berjamaah, nggak bagus nadanya, liriknya nggak bagus. Kan mulai baca kami nanti baca kita kami. Jangan nangis berjamaah, nggak bagus. Apakah saudara-saudara saya sudah sadar bahwa Kristen itu ajaran pagan? Belum? Dengar dulu. Belum sadar? Bisa ngomong nggak aku ini? Udah kau ngomong sendiri lah. Apa kau ini? Kamu kalau ngomong pakai dalil, Bang. Kalau ngomong pakai dalil, jangan cuma cuap-cuap kayak pantat ayam. Pakai dalil. Di mana Tuhan minta darah manusia? Di mana? Silakan. Kau juga nggak pakai dalil kau itu. Kau bilang dalilmu dari mana? Kau bilang ayat mana? Lukas 5 nomor 14. Yesus memerintahkan mempersembahkan darah hewan. Enggak, maksudku. Ayo. Bilang itu sekarang ini kau bilang kan dari situ perkembangan buat dewa mana? Tertulis di mana itu ada di buat dewa di situ. Kau jangan boleh. Baik. Imamat 20 nomor 3, Imamat 18:21. Ada mau lagi yang lain? Dua Raja-Raja 23:10, 2 Tawarik 28 nomor 3, Yeremia 7:31, Yeremia 32:35. Mau lagi yang lain? Satu ayat yang ada buktinya kau tampilkan satu ayat. Jangan salah. Iya. Imamat 18:21, silakan. Imamat tunjuk siapa yang bisa buka kamera, silakan. Imamat 18:21, silakan. Kau bisa kabur kau itu. Bicara kau soal ini. Saya ini bicara pakai data, Bu. Iya, kau pakai data apa kau? Dari mana kau bilang kami dewa? Data Al-Quranmu lah, data Imamat 18:21. Menyesatkan orang kau itu. Bukan menyesatkan, menyadarkan orang supaya tidak mengikuti agama pagan. Hanya agama pagan yang mempersembahkan darah manusia, paham? Bebas tuh di situ. Agak ngerti. Boleh gitu. Imamat 18:21. Kebenaran itu harus diungkap, Bung. Ya silakan lah, tapi kalau nggak bisa buktikan. Ini bukti Imamat 18:21. Kita cuci. Kau bilang dari bersembah buat dewa siapa wujud dari ajaran kasih itu menyadarkan manusia agar tidak sesat. Oke?
Itu jalan kasih, jangan membiarkan saudaranya tersesat. Justru kamu yang sesat. Imamat 18:21. Bu Rindu dengar dulu sama Doni, saya bacakan. Penyelamat. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Mana ada nama Yesus tulis di situ? Hah? Yesus anak manusia atau anak ayam? Juga siapa? Kalau nggak ada jangan kau tutup. Yesus itu anak manusia atau anak serigala? Mana ada nama itu di situ? Ada nggak satu huruf di situ? Cuma kan Jangan berdoa itu buat orang Molok. sekali ditamas kau. Dia. Kau jangan jadi pendusta kau itu ya. Dosa. Loh, itu. Iya. ini perintahnya apa? Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok. Molok itu dewa orang Mesir. Oke? Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Allah. Hah. Iya. Tapi sekarang pertanyaan aku, nama dia ada nggak tulis nama Yesus di situ? Tulis di situ. Ada kan nggak ada kan? Iya. Meskipun tidak ada nama Yesus, tapi faktanya Yesus anak manusia yang dipersembahkan. Ayo. Situ anak Allah, Jangankan anak Allah, anak manusia aja nggak boleh, apalagi anak Allah. Ngarang-ngarang kalian. Kalau nggak ada di situ jangan kau dikutip lagi, bahaya kau kayak gitu. Bahayanya di mana? Bahayanya di mana? Bukan di mana di situ emangnya? Ada jangan. Kubur Itu kan semua aja buat dewa. Kejang-kejang kalian kan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian, meninggalkan agama paganisme, agama barbar ya, agama barbar mempersembahkan darah manusia. Oke? Tinggalkan itu. Karena sekarang saya tanya sama Mudoni, Yesus mengajarkan murid-muridnya mempersembahkan darah hewan atau darah manusia? Ya kalau setelah dia udah selesai itu nggak ada lagi murid disuruh persembahan apapun, nggak ada persembahan hewan apapun, nggak ada. Yang saya tanya bukan asumsi liar kau. Yang kutanya, Yesus mengajarkan muridnya mempersembahkan darah hewan atau darah manusia? Nggak ada lagi persembahan darah di situ. Udah nggak ada yang mau. Yang saya tanya, Yesus memerintahkan muridnya persembahkan darah hewan atau darah manusia? Bukan kutanya setelahnya. Ya udah nggak ada lagi persembahan di situ lagi. Inilah yang kukatakan, di dalam dirimu tuh ada roh setan. Yang saya tanya apa, yang kau jawab apa? Yesus memerintahkan pengikutnya mempersembahkan darah hewan apa darah manusia. Kenapa kamu enggak bisa jawab? Jawablah Budi. Lukas 5 nomor 14. Mana? Lukas 5 nomor 14, Matius 8 nomor 4. Nah, persembahkanlah untuk kekudusanmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ada apa persembahan Musa? Apa yang dipersembahkan oleh Musa? Manusia, gitu. Kebenaran itu menyakitkan, Bu. Tapi ceritakan kok kamu baca ini wujud kasih sayang saya kepada saudara-saudara saya. Oke. Kalau Anda mau terima, alhamdulillah. Tidak terima, astagfirullah. Nggak ada paksaan kok, nggak ada paksaan. Orang Alkitab duluan dari Alkitab, ngapain? Justru harusnya Ibu lebih paham kalau begitu. Tapi kan tidak. Baca Lukas 5 nomor 14, saya ingin dengar. Coba. Bismillah. Tapi baca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca. Yesus melarang. Lukas 5 ayat berapa? Nomor 14, Ibu. Berapa? Bukan nomor ayat. Dari situ aja udah nipu. Nomor 14, silakan. Pak, kami duluan Alkitab dari Al-Qur'an. Udah. Ibu ini kurang belajar historinya. Orang itu. Nih, saya bantu bacain, Bu. Kata Yesus nih, kata Yesus, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Itu tahir itu bahasa Al-Quran, dimasukkannya ke bahasa Indonesia saja. Suci, mensucikanmu.
Sucikan benar. Yesus menyembuhkan seorang yang persembahkanlah untuk kesucianmu persembahan yang diperintahkan Musa. Apa yang diperintahkan oleh Musa? Iya, untuk pentahiran, untuk mensucikan atau mengkuduskan. Sekarang yang dipersembahkan Musa apa? Lah, itu untuk pentahiran atau untuk pentahiran itu? Dia itu yang ya, untuk mensucikan diri, untuk mensucikan diri, untuk menebus kesalahan, untuk menebus dosa, untuk menebus dosa, maka dia kemudian ditahirkan. Tahir itu artinya apa? Tahara, bersuci. La haula wala quwata illa billah. Dari kali juga bisa air, tahiran keluar jadi tahir, pembersihan ya. Ya, persembahan Musa apa? Persembahan Musa apa? Kamu kadang ke Yesus, kamu jangan dilanggarlah ucapan Yesus di sini. Gimana sih? Ini kalimatnya jelas loh, kalimatnya jelas. Kepada imam kan? Kau udah kepada Tuhan kan? Kepada imam gundul, bukan kepada Tuhan persembahannya. Kau baca. Jadi persembahan berarti Yesus ini mengajarkan ajaran salah gitu. Lah itu kepada imam kau dibuat di situ. Untuk apa? Otakmu untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Mulutmu yang bekerja itu masalahnya. Dengarkan, Musa itu memberikan persembahan untuk siapa? Goblok yang parah nih orang. Iya, kagak ngerti kau. Biasa kau nanti persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Bekerja. Ini masalah kau ini. Seperti yang diperintahkan Musa. Musa dengarkan Bung. Imam. Tahu untuk imam itu apa dipersembahkan? Itu sebagai bukti bagi mereka, Bung. Sebagai bukti bagi mereka. Makanya biasakan otakmu bekerja dulu baru mulutmu. Jangan mulutmu yang bekerja baru otakmu jalan. Nah, sekarang persembahan Musa itu dipersembahkan untuk siapa? Persembahan Musa itu? Jawab. Yesus Musa mempersembahkan hewan itu untuk siapa? Buat imam, bukan buat dewa. Mana dalilnya di situ untuk imam? Mana dalilnya? Mana dalilnya untuk imam? Dinda Alif, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya tadi. Mana coba dalilnya untuk imam? Mana coba dalilnya untuk imam? Iya, silakan. Dinda Alif, coba. Mana untuk imam? Mana untuk imam? Sekali mana? Orang gila banyak kayak mana persembahannya untuk imam? Mana? Itu tuh imam tuh dan persembahkanlah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Mana persembahan untuk imam? Mana persembahan untuk imam? Mana? Nah itu perlihatkanlah kepada imam dan persembahkanlah tuh. Dan persembahkanlah untuk kesucianmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Iya, itu untuk imam kan? Mana untuk imam? Mana untuk imam? Makanya dengar, ada kata-kata dan di situ. Lihat pergilah perlihatkanlah dirimu. Iya, kepada imam. Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Perlihatkan diri kepada imam. Setelah kita dirinya perlihatkan kepada imam, dia kemudian mempersembahkan yang diperintahkan Musa. Ayo, persembahannya ini untuk imam atau untuk Tuhan? Ada kata-kata dan di situ. Iya, persembahan. Dengarkan. Persembahan yang dilakukan oleh Bani Israel itu untuk imam atau untuk Tuhan? Nah, itu di situ tuh imam dibuat di situ. Di mana untuk imam? Di mana? Nah, itu pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah. Kan gitu kan? Ya, persembahkanlah apa? Persembahkanlah apa? Persembahkanlah apa? Baca terus. Untuk pentahiranmu seperti yang diperintahkan Musa. Iya. Jadi yang dipersembahkan apa? Itu pentahiran kan? Iya, yang dipersembahkan apa? Yang diperintahkan Musa apa? Kalau kita lihat dari ayat ini, pentahiran udah persembahannya. Pentahiran itu apa? Ya, untuk membersihkan. Kalau di sini membersihkan apa? Membersihkan dari apa?
Ya dari semua dosa lah, kesalahan. Berarti mempersembahkan persembahan untuk mensucikan diri dari dosa, menebus dosa dengan persembahan diperintahkan Musa. Musa memerintahkan persembahan apa? Ya kalau kita rujukannya ini nggak ada disebutin di sini, apa di sini? Saya tanya, persembahan Musa itu selama ini yang kamu tahu di dalam kitabnya orang Yahudi itu persembahannya apa? Kucing, ayam, cicak, nyamuk, lalat, domba atau sapi? Domba. Nah, itu hewan atau manusia? Itu hewan atau manusia? Itu hewan. Hewan, bagus. Udah selesai. Berarti Yesus memerintahkan orang sesamanya mempersembahkan darah hewan. Dah selesai. Paham sampai di sana? Coba Anda ngaca. Sekarang Anda ngaca. Baca Ibrani 10 nomor 10. Kristen mempersembahkan untuk Yesus penebusan dosa dengan darah manusia. Itu yang ngajarin siapa? Anda sudah menjawab tadi Yesus mengajarkan darah hewan. Sekarang Yesus mempersembahkan, Kristen mempersembahkan darah manusia. Itu untuk siapa? Untuk siapa? Kipli. Itu tuh sebenarnya setelah dia udah selesai itu nggak ada lagi sebenarnya lagi untuk persembahan di kami. Nggak ada lagi kami sampai ini nggak pernah kami ada kurban hewan lagi. Jadi untuk apa darah Yesus? Untuk apa darah Yesus? Untuk apa? Itu yang terakhir, domba yang terakhir itu. Domba yang terakhir. Disinilah letaknya. Di mana ada Tuhan mengajarkan domba terakhir itu adalah Yesus. Ngeri ajaran kalian ini ngeri kali. Masalah itu. Yes, ya, kamu kalau sudah ke pojok kamu salahkan otaknya orang. Kamu sendiri sudah mengatakan Yesus mengajarkan mempersembahkan darah binatang. Kenapa otak saya yang salah? Oke, gini. Ayo. Oke, itu baca tuh Ibrani itu ya Dinda ya. Ibrani ya. Sekarang gini si Pilik bilang sama. Ya betul. Ibrani 10. Dengarkan tuh kitab tuh, data. Ini Ibrani ya. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa? Tunggu dulu, aku belum. Aku dulu yang ngomong. Teman-teman, diam dulu. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Baca di dalam Yesaya 1 ayat 10. Pintar. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Dengarkan saudari kita itu. Bertobat lebih penting daripada persembahan manusia. Ayo. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaranmu berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku. Jadi korban-korban itu tidak penting. Makanya Yesus datang mencurahkan darahnya untuk menebus manusia dari dosa. Kenapa tidak penting sementara Bang Juma juga disunat mencurahkan darah. Kalau tidak penting, waktu dipotong burung itu kan, kalau tidak penting, kenapa Yesus memerintahkan persembahan darah hewan? Kalau gitu, kalau tidak penting, kenapa Yesus perintahkan persembahan? Kalau gitu Yesus sudah kenapa Yesus perintahkan persembahan darah hewan? Kipli, dengar dulu aku bilang. Kau itu jangan kau ulang-ulangin lagi lah masalah. Kau bilang dari situ dipersembahkan ke dewa mana itu nggak bagus begitu. Ya, karena selamanya akan kulanjutkan sampai Kristen itu bertobat dari ajaran paganisme yang mempersembahkan darah manusia kepada dewa Molok. Oke? Jadi kau paham? Sekarang kau bisa pertanggungjawabkan ke kata-katamu itu ke dewa Molok. Bisa. Karena hanya dewa Molok yang menerima persembahan darah. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak butuh persembahan darah manusia. Iya, karena hanya ada dua. Tuhan yang benar minta darah hewan, dewa Molok minta darah manusia. Kamu persembahkan hewan atau manusia? Saya tanya. Saya tanya, jangan sekarang. Saya tanya. Yang kamu persembahkan di atas salib itu hewan atau manusia?
Nangis. Aku penakut juga ya. Nangis, nangis. Coba aku ulangi. Dengarkan. Tuhan dan dewa itu beda. Tuhan yang benar minta darah hewan. Dewa Molok minta darah manusia. Yang kamu imani mati di atas tiang salib itu hewan atau manusia? Sekarang pertanyaan aku cuma satu aja. Kau ulangin lagi tadi ngomonganmu tadi. Seperti apa tadi coba? Saya katakan Kristen mempersembahkan darah manusia ke Dewa Molok. Catat itu. Bukan dewa manusia, bukan darah manusia. Kan itu kan bukan itu. Kau bilang kan Yesus manusia. Kalian persembahkan kepada siapa? Kalau Tuhan kami nggak butuh. Nggak butuh darah manusia. Di mana ayatnya Bang Juma mempersembahkan darah Yesus kepada Dewa Molok? Lagi. Lah, Ibrani 10 nomor 10 itu Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab saya. Enggak, bukan itu. Kau bilang aja kayak yang tadi. Coba kau bilangin. Nangis. Dengarkan, hanya ada 2 persembahan. Yang satu persembahan kepada Hasem, yang satu persembahan kepada Dewa Molok. Dewa Molok minta selamanya itu dipersembahkan darah manusia. Hasem dipersembahkan darah hewan. Kristen berdiri di atas darah siapa? Darah manusia apa darah hewan? Darah manusia. Itu darah manusia dipersembahkan kepada siapa? Coba kau ulangin dulu itu ya. Kau bilang itu. Nangis kan? Nangis. Dengar dulu kalian, baca ini dulu. Ibrani 10 ayat 10. Dengar dulu. Nangis. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kiplay, aku kirain kau itu pemberani, rupanya cemen juga nya. Ibrani 10 ayat 10. Iya, tadi udah dibacain, Bu. Dia doang suaramu. Dia suara tok. Coba Kiplay. Dan karena kehendaknya inilah kita telah mengkuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu. Ya, saya sambil makan sate domba ya, teman-teman. Maaf. Enggak. Kiplay, coba kau ulangi dulu tadi itu. Kau bilang dulu tadi yang kau bilang tadi itu. Sekali lagi aja. Kalau tadi belum sempat kerekam. Apa? Ulangin tadi kata-katamu tadi. Apa itu? Ya, apa tadi yang kau bilang tadi? Darah Yesus kemana kau bilang persembahan buat dewa? Darah Yesus itu adalah darah manusia, bukan darah binatang. Oh iya. Dan yang minta darah manusia itu hanya Dewa Molok. Enggak. Hasem. Iya, kamu jangan atur-atur saya. Takut kau kan? Goblok ternyata. Bukan seorang doang ini yang gede. Kristen, dengarkan. Kristen mempersembahkan darah Yesus kepada Dewa Molok. Titik. Tangkap, laporkan. Oke, salah. Nggak ada itu, Bang Juma. Salah itu. Kau bisa laporkan kalau salah. Bisa, ya, Tuyul. Tuyul bisa. Oke, siap. Laporkan, kutunggu. Saya di Makassar. Rumah saya dengan Polda cuma 500 meter. Lapor, biar kita ketemu dan biar kubuka aibnya kalian. Kalian adalah penyembah Dewa Molok. Paham? Siapa yang lapor? Kita nggak lapor. Kata Bang Juma. Enak kali makan domba ini. Kita mah nggak ada lapor-laporan kitanya. Cuman buat pegangan aja. Ya. Pegangan apa? Ada yang kenapa kamu suruh aku mengulangi? Kenapa kamu suruh aku mengulangi sesuatu yang saya tidak sedikit pun gentar? Yang mau ngelapor malah ngeper. Ya makanya biar diulangin aja gitu. Biar ku bawa kitab-kitabku, manuskrip tertua. Karena kau itu enak kali kau ngomong. Asumsi apa? Kamu dengan mulutmu sendiri mengakui bahwa Yesus memerintahkan persembahan darah binatang. Yang tercurahkan di atas tiang salib itu darah binatang atau darah manusia? Jawab. Sudah ada ayatnya Bang Juma, Ibrani 10 ayat 10. Ya, dipersembahkan tubuh manusia. Jelas. Sekarang yang minta tubuh manusia siapa? Yang minta tubuh manusia siapa? Hasem atau Dewa Molok? Memang sudah itu nubuatannya Bang Juma. Ya, suka-suka. Ya, suka-suka situlah. Suka-suka situlah. Gini loh Kipli. Yang sekarang yang minta persembahan Tuhan juga minta persembahan manusia siapa? Ada nggak tertulis itu? Tuhan minta persembahan manusia. Ini darahnya ada nggak? Nggak ada kan? Karena tidak ada, maka saya tanya kepada siapa darah Yesus itu dipersembahkan.
Kalau nggak ada itu ngapain kau giring-giring kami supaya bisa menjawab itu? Karena tidak ada Tuhan, karena tidak ada Tuhan minta darah manusia. Yesus manusia dipersembahkan di atas tiang salib. Kalau dia bukan untuk Hasem, berarti darahnya tertumpah sia-sia. Iya, paham? Sekarang gini aku tanya samamu, ya. Tanya lagi. Mana yang mengatakan Loh, bahasanya Allah itu minta darah manusia? tidak ada, maka justru itulah saya katakan darah manusia yang kalian persembahkan itu kepada siapa? Karena Tuhan kami tidak pernah minta darah manusia. Berapa kali saya harus katakan? Dengar, memang itu bukan buat Tuhan kalian, kan gitu kan? Ngapain kalian permasalah? Lah memang bukan, karena itu untuk dewa Molok, tuyul. Lah makanya kenapa kalian jadi kepanasan gitu loh, maksudnya? Loh, yang jadi panas siapa? Ini kita dialog. Tadi saya katakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34, Imamat 1 nomor 2 mempersembahkan darah hewan. Itu kan awalnya. Kau jangan sama-samain sama Allahnya Israel. Lah memang nggak sama. Allahmu itu dewa Molok. Tuhanmu itu dewa Molok. Tuhan Israel minta darah hewan. Tuhan Islam minta darah hewan. Tuhan Kristen minta apa? Minta apa? Minta apa Tuhan Kristen? Darah apa yang dia minta? Tuhan kita nggak bisa minta biar kau tahu. Lalu darah Yesus dipersembahkan kepada siapa dalam nebus dosa? Dengar, darah Yesus itu untuk nebus dosa. Dengar, Yesus punya darah itu untuk nebus dosa. Darah domba, darah sapi itu persembahan untuk nebus dosa. Darah Yesus untuk nebus dosa. Yesus nebus dosa dengan darahnya ke dewa siapa? Curhat. Tuhan itu nggak pernah minta-minta. Biar kau tahu, Tuhan kami itu nggak pernah minta-minta. Ya, ini kau mana ada Tuhan minta-minta? Emang dikurangan apa emangnya? Emang kekurangan maksudmu dia? Gimana kau ini Kipli? Jadi yang minta makan setiap hari itu siapa? Apa? Minta makan. Tuhan kami itu nggak minta-minta, biar kau tahu. Loh, Tuhan kamu mempraktekkan minta makan setiap hari itu siapa? Matius 6. Minta makan itu kan ini kau udah beda lagi itu udah beda lagi itu, jangan kau samain itu loh antara wujud manusia dengan bukan wujud manusia. Nah itu satu kali otakmu sana udah gak nyambung kalau kesana nanti masalah itu mamu. Jadi konsep berpikirmu kau paksakan ke orang lain, nggak bisa begitu. Jadi satu kali beda, coba itu punya pikiran masing-masing gitu. Jadi kau nggak boleh memaksakan gitu. Bang, Anda setuju nggak ini? Ini sambil Bang Junga biar lihat dulu sebentar. Kalimat begini, saya buka di Ulangan 12:31. Janganlah engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allah ilahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi Allah ilah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi ilah mereka. Jadi mereka itu melakukan persembahan anak manusia laki-laki ataupun perempuan kepada Tuhannya. Nah, jelas di sini yang melakukan persembahan anak manusia itu kepada dewa dikatakan. Nah, di sini diteruskan di ayat berikutnya. Aja Bang Ali. Cuman ini si Kipli udah kebangetan dia dibilang dari sisi sebentar dulu. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Offset si Kipli. Gini loh Bang Alif. Oke, itu memang sah-sah aja ya. Anda setuju nggak bahwa Tuhan itu tidak setuju pengorbanan anak manusia? Itu poinnya. Iya, cuman yang si Kipli kan nyebut nama Yesus tadi, darahnya Yesus dipersembahkan buat dewa kan gitu ya, dewa Molok. Itu yang saya permasalahkan. Pertanyaannya kepada siapa? Makanya Bang tadi. Ini udah saya rekam dianya tadi. Dia pertanggungjawabkan itu dengan. Nih banyak. Kuulang. Kristen mempersembahkan darah Yesus. Yesus adalah manusia. Rekam ya. Yesus adalah manusia. Darahnya adalah darah manusia. Tuhan Hasem dan Allah tidak pernah minta darah manusia. Yang minta darah manusia hanya dewa Molok. Jadi Kristen mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Titik, rekam, tempel di dinding rumahmu supaya kau dengar terus menerus. Sampaikan kepada anak keturunanmu sampai keturunanmu yang ketujuh. Zulkifli mengatakan Kristen mempersembahkan darah Yesus kepada dewa Molok. Titik. Itu aja yang saya ambil. Buat PT, sebarkan, share kemana-mana, biar yang berakal sehat bisa mualaf. Lanjut.
Belum tentu juga, karena itu kan pepesan kosong itu kan kau pakai asumsi doang, datanya mana? Kan gitu kan? Datanya mana? Dinda Alif minta tolong Mazmur 106 Dek, tolong dibacakan dari data nomor 36 sampai data 40 coba. Mazmur 106. Berasumsi bulan terbelah. Ya kan, belah 2 sampai sekarang pun bulan cuma 1 doang. Kita juga bisa berasumsi. Nomor 35 sampai 40 dibacakan ya. Jadi nggak perlu kita berasumsi yang liar gitu. Apalagi segmen-segmen yang menyesatkan itu nggak boleh itu. Tuhan kita, kau baca Alkitab. Allahmu kami orang ini bahaya deh. Nomor berapa Gunung? 30. 35 sampai 40 Dek. Jangan cuma. Ini si Kipli offside biasanya. Dia bisa membuktikan itu dari mana ayat yang dilihat itu aja. Oke, saya bantu baca ya. Saya bantu baca. Mazmur 106 dari 35. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Ya Bang Ali, udah paham Bang Ali. Darah anak laki-laki dan anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan. Ya. Iya. Gini. Kipli, kemarin tuh bener nggak kau ngomongin bahwasannya yang aku cuma ini aja, cuman bahwasannya nggak mau menghujat bagaimana? Saya nggak pernah mau menghujat kalian ya. Bener nggak kemarin kau bilang itu katanya Allah itu bahasanya datang dari dalam bentuk rupanya Nabi Muhammad? Bener nggak kayak gitu? Gimana? Atau cuma hoax doang itu? Coba kau jelaskan dulu. Ini aku bawa fitnah dari mana itu? Gimana ini tanggapannya? Fitnah dari mana itu, Bung? Yang aku ada aja yang kira-kira gitu ya, gitu. Bener nggak itu? Makanya aku tanya sama kamu. Enggak, aku gitu juga nonton. Bang Juma bilang, dia gitu ya? wujud Allah itu ada di dalam diri bahaya kau di rumah ini. Aku dengar itu videonya. Begitu tuh. Itu kayak mana pula Bang Juma? Terangkan dulu. Yang rekam nggak itu? Tampilkan di sini dong. Tampilkan di sini dong. Di share audionya mana? Kalau saya pernah mengatakan itu tampilkan di sini. Kalau ada Bang Juma mengatakan bagaimana? Ada. Masuk adven? Kalau ada nanti kirim ke siapa Bang Juma? Bawa Abang Juma. Silakan tunjukkan. Ya, kalau ada nanti dipinang kau dengan bismillah. Lanjut. Carikan ini cuma ini Tidak. Mana dulu, jangan fitnah. Kalau tidak ada namanya fitnah. Kalau tidak ada namanya fitnah. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Aku cuma nanya doang. Aku masih simpan itu loh. Coba kau jelaskan dulu itu. Di Facebookku ada, aku simpan itu di Facebookku. Di Facebookku aku simpan itu video Bang Juma. Ada suaranya atau tidak? Itu video. Kalau video ya, tunjukkanlah. Tunjukkanlah suaranya, coba. Nantilah aku matikan, ku kirim ke apa Bang Juma ya. Wah, bahaya ini. Kenapa Bang Juma ngomong gitu Bang Juma? Wujud Allah ada di dalam Muhammad gitu Bang Juma bilang. Bang Juma lebih parah lagi lah kalau gitu. Sedangkan Muhammad aja nggak datang celak untuk membantu perbuatan orang. Dalil. Saya bukan penganut pagan. Coba dalilnya mana? Buktinya mana? Aku harus kumatikan handphoneku. Baru ku cari-cari di Facebook lah. Ketawanya. Wah, bahaya ini. Kalau benar aku sih nggak tahu ya. Dengar-dengar doang sih Bang Kipli. Lakuin sampai benar nih bahaya nih gitu. Kok sama-samain gitu. Iya, sebenarnya Bang Juma loh yang menyesat. Masa Bang Juma bilang wujud Allah ada di dalam diri Muhammad? Bang Juma yang penyesat, bukan kami. Berani ya kalian narasi tanpa berani kalian ini memfitnah orangnya ada di sini. Kalau ada nanti kayak mana Bang Juma? Iya, nanti bawa baru Anda katakan. Berapa Bang Juma transfer ke rekeningku? Saya kasih berapa uang saya yang ada di saldo sekarang? 300 juta. 300 juta. Berapa? Ya ini ada 6 orang yang 1 juta aku
aku transfer. Betul ya. Betul, Ya, Bang. Iya dan- betul ya. dan benar ya. Bang Nek kesempatan ya. Kalau tidak ada gimana? Kalau tidak ada gimana? Bang, 500 Bang. Aku salah Bang. Kalau sebaliknya, kalau tidak ada gimana? 500 Bang. Apa? Oh, saya kalau tidak ada, karena sudah difitnah ini. Apa? Kalau nggak ada, Ayo. berarti aku salah kan gitu. Tapi Nggak berani. Bang Kipli. kalau taruhan uang, Aduh. nggak ada. Uangku nggak ada, Bang, cuma kalau bertaruh nggak ada. Tuh, nggak boleh bertaruh katanya Bang Kipli. Ya udah, nggak usah uang, nggak usah duit. Cukup aku aja yang duit. Nanti ku jual lapangan Karebosi. Oh, nggak apa-apa lah. Oh, lanjut. Betul ya Bang Cuma. Kalau aku nggak ikut ikutan ya, aku cuma menanyakan aja. Jadi ya. teman-teman, ya saatnya kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Bang Suma tadi, teman kita itu betul atau salah. Kita renungkan, jangan ndak sunat hati, jangan tegar tengkuk. Dipikirkan yang disampaikan Bang Suma ini salah atau tidak. Kalau salah, berarti Bang Suma itu harus banyak belajar. Tapi kalau benar, konsekuensinya kalian harus menjadi orang yang benar, tinggalkan ajaran yang sesat, kan gitu. Gini sih itu Bang Kipli. Oke, lanjut. Kalau untuk ke sana itu namanya hidayah segala macam itu nggak ada yang tahu kapan dosa kita, nggak ada yang tahu ya. Jadi maksud saya sih begini sih. Kalau saya sih gini, lebih cenderung begini sih Bang Kipli kalau bisa ya. Jadi kalau kita sih coba ajarkan itu yang benar-benar yang masalah kebaikan lah masalah ini. Jadi nggak, maksud saya begini, pekerjaan yang paling mudah di dunia ini adalah mencari-cari kesalahan orang lain, itu nggak perlu sekolah tinggi. Ini kok jadi curhat sih ini. Tapi gimana mengajarkan Kembali ke kebaikan sini. itu, menurut Jadi saya yang itu- Mazmur tadi nggak ditanggapi nih, Mazmur tadi. Gimana? Tampilkan ayat Mazmur tadi. Tampilkan ayat Mazmur tadi. Yang Mazmur tadi nggak ditanggapi. Yang saya baca. Nggak, jadi gini, maksud aku begini Bang Cuman mau curhat rupanya. Kipas angin. Maksudnya begini, kalau kita hanya nyari kesalahan orang lain atau mungkin ini dari keburukan dari yang lain, Diturunin aja Bang Nandar, diturunin aja. Kalau mau curhat nanti aja, jangan di sini. ya sudahlah, saya turun aja nggak apa-apa. Saya udah Iya, malas iya, kalau iya. berdebat sama Kipli, capek. Iya, kalau malas mendingan nggak usah. Masuk aja grup aku. Jadi nggak ada bukti ya. Apa itu? Memfitnah aja. Yang tadi itu nggak tahu, aku cuma tanya. Iya, mana bukti? Mana? Oh, katanya. Ye, berarti fitnah, itu namanya kipas angin. Cendel. Ada loh, aku simpan di Facebookku, simpan dulu ya. di grup WA. Ada lo. Ya udah, silakan tampilkan. Kalau Nanti tidak aku ditampilkan itu jadinya fitnah. Aku nggak pandai membuat kesini, nggak tahu aku. Sama yang lain semua, abang-abang semua, saya pamit dulu ya. Makasih ya. Silakan. Yo, renungkan yang saya katakan ya, Bung. Renungkan ya baik-baik ya, dipikirkan ya. Santai, makasih ya. Thank you semuanya. Selalu santai. Oke. Ya, makasih. Udahlah, aku pun 1,1 tolong di follow ya akun Dewa yang ini ya. Yang tadi tumbang, guys. Tumbang. Jangan pergi dulu lah, selesaikan. Jangan pergi. Siap. Thank you. Kalian simpan nanti aku. Jangan pergi lah, mau kemana? Bunda, Doni pengen Iya. tanya, Don. Boleh nggak Don? Mau nanya dikit. Boleh. Baik. Kemarin Dewa kan diskusi sama Bu Darni. Bener nggak Iya. kalau Tuhan Bapa itu punya lato-lato? Ih, kan udah dibilang, mari kita ciptakan manusia seturut dengan gambar Allah. Berarti kan kita manusia ini kan gambar wujud Allah diciptakan kita. Kan nggak Saksinya dibilang, loh. mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar monyet. Kalau gambar monyet kan ya kayak monyet lah wajah kita. Atau Iya, mari makanya kita saya ciptakan tanya ke manusia. Doni. Ya, kabur lagi Doni ya. Pengen Mari kepastian kita aja. Saya kan tidak ciptakan bantah, Bu. manusia. Tunggu dulu. Saya kan tidak bantah. Mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kucing katanya. Berarti manusia gambarnya kayak kucing. Ini tengok, tampan kali Bang Dewa, tampan Bang Juma, tampan Bang Adik Nandar, cantik aku, cantik si Mican, cantik umi-umi yang lain. Itulah makanya dibilang mari kita ciptakan. Berarti ada dong lato-latonya, iya kan? Iya, makanya saya pengen tanya ke Doni. Saya kan nggak bantah pernyataan Ibu yang kemarin itu. Makanya saya Tapi tanya. sempurna.
Tapi Iya. kudus nanti di sorga kan enggaklah berkawin-kawinan di sorga nanti. Namanya sudah kudus. Roh. Iya, Roh saya nggak kan nanya nggak itu. mungkin Saya nggak nanya Bunda. Saya nggak tanya kudus ataupun apa, nggak nanya. Yang saya tanya itu, saya penasaran. Bener nggak yang namanya Allah Bapa itu punya lato-lato? Makanya saya tanyakan. Penasaran, Ya. Bu. Kan nggak mungkin. Mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar Allah. Kalau nggak ada Saya kan tidak lato-lato, bantah. berarti manusia Saya pun bantah nggak tidak, Bu? berlato-lato. Iya Ya, kan? saya bantah atau tidak pernyataan Ibu yang kemarin? Ya memang adik ketawa. Kayaknya ketawa Iya, saya tidak bantah. Saya tidak bantah. Makanya saya mau tanyakan kepada Kristen, rekan-rekan Ibu, betul tidak yang namanya Allah Bapa itu punya lato-lato? Kalau misalkan saya tanya lagi, lato-latonya berapa, Bunda? Ya sama seperti manusia dong. Oh, 2 juga. Saya 3 soalnya ini, Bun. Punya Dewa 3. Iya. Berarti kamu itu udah apa? Nggak sehat kali kalau udah 3. Iya, betul, Bun. Nah, terus kalau misalkan Tuhan Bapa punya lato-lato, kira-kira Tuhan Bapa itu disunat atau tidak, Bunda? Oh, kalau Allah di surga, kalau Yesus waktu di bumi, ya disunat dia 8 hari. Kalau Bapak? Iya, kan udah kembali Yesus kepada Bapa. Mana ada lagi yang lain? Kalau Allah Bapa itu disunat atau tidak? Ya, setelah waktu dia di bumi disunat dong. Saya tanya bukan Yesus. Yang saya tanya bukan Yesus. Yang saya tanya Allah Bapa. Kalau nanti Allah Bapa itu, kalau adik dewa masuk surga, tanya ya. Justru saya mau tanya ke Ibu ini. Saya pengen kepastian. Ya, kalau aku setahuku Allah Bapa itu nggak pernah ke bumi. Jadi kalau masalah dia disunat atau enggak, ya saya nggak tahu. Tapi kalau Yesus waktu di bumi, karena dia mengikuti tradisi Yahudi, dia disunat 8 hari. Gitu dia. Berarti kalau Allah Bapa tidak tahu ya, entah itu disunat atau tidak. Allah Bapa kan nggak pernah dia turun ke bumi dong. Nggak pernah turun ke bumi Allah Bapa. Berarti kalau Allah Bapa belum turun ke bumi, artinya Allah Bapa tidak disunat. Betul? Ya, aku nggak berani aku bilang tidak, nggak berani aku bilang disunat. Kenapa karena Ibu berani mengatakan kalau misalkan Allah Bapa itu punya lato-lato? Karena kan dibilangnya, mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar Allah. Berarti gambar kita ini begitu juga lah. Allah itu kelak kita lihat. Kan nanti kita kalau mau masuk ke kerajaan surga, kan kita bertemu dengan Allah kan? Nggak mungkin kita nggak bertemu dengan dia hari terakhir kelak. Kalau kami orang Kristen akan bertemu dengan dia, bersama dia selama-lamanya, ya kan? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, izin 2 menit saja. Sebelumnya minal aidin wal faizin bagi semuanya, terutama Bang Zuma, Bang Nandar, Bang Alif dan Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya 2 menit saja ingin mengulas masalah tuduhan tadi Bang Zuma. Memang betul tadi ada, karena kebetulan saya pas nonton live-nya Billy, di situ ada Papa Jahat. Nah, Papa Jahat ini menampilkan rekaman suara Bang Zuma yang sepertinya memang sudah diedit, yang menyatakan bahwa Allah itu Muhammad sendiri. Begitu suara rekamannya. Nah, maksud saya begini, karena itu durasinya sekitar 4 menit lebih, mungkin Bang Nandar nanti bisa DM saya nomor WA supaya saya bisa kirim videonya ke Bang Nandar ya, kalau bisa. Ini bukti gitu. Memang betul ada Bang Zuma, betul ada. Tuh ada, ini yang heboh tadi pagi itu. Heboh. Berarti editan, Editan, saya tahu itu editan. Sebetulnya editan, bukan Bang Zuma mengatakan secara penuh gitu, tidak. Ini editan, potongan-potongan video. Mungkin ada ungkapan mengenai masalah apa ya? Pernah saya dengar juga Bang Zuma bicara, tapi tidak seperti itu konteksnya sebetulnya. Gitu. Jadi dipotong mereka ya. Gitu loh. Sadis betul, ngeri saya lihatnya itu, ngeri betul. Jadi saya sudah rekam, durasinya sekitar 4 menitan itu. Nanti saya DM Bang Nandar ya, saya minta nomor WA-nya. Saya kirim lewat WA nanti. Oke, Bang nanti diteruskan ke saya. Oke, siap. Tetap berjuang, saya dukung terus. Semua umat muslim pasti mendukung Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum. Allahu Akbar. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bu ke masalah yang tadi. Kan Ibu berani mengatakan kalau Allah Bapa itu punya lato-lato.
Tapi ibu tidak berani mengatakan kalau Allah Bapa itu disunat atau tidak. Ini masih ambigu berarti bun ya. Betul nggak Bu Darni? Iya. Ya. Berarti ibu tidak tahu ya. Kalau misalkan toh pernyataan ibu karena Allah Bapa tidak pernah turun ke bumi, artinya Allah Bapa itu tidak ada mengenai soal sunat. Nah berarti kalau ngambil kesimpulan boleh tidak bun? Dari diskusi ini Dewa menyatakan kalau Allah Bapa itu tidak disunat. Karena tidak pernah turun ke bumi. Iya, nggak pernah turun ke bumi. Tapi dia kan memerintahkan waktu di perjanjian lama sunatlah kan katanya kepada Abraham. Dia kan memerintahkan di dalam perjanjian lama agar bersunat. Baik. Silakan makanya Yesus waktu Yesus turun ke bumi disunat dia waktu 8 hari. Nah, setelah dia kembali kepada Bapa ke asalnya ke surga, ya dia sudah sempurna dong. Kan gitu kan? Iya sudah sempurna, tapi tetap sempurnanya itu seperti manusia kan Bun? Betul tidak Bu? Dia kan nanti menjadi roh di sorga. Kita kan nanti seperti roh di sana. Manusia akan diubah seperti malaikat-malaikat. Kan katanya di dalam Matius itu ada ayatnya ditulis. Jadi makanya mana ada di sana nanti seperti kalian ada ditulis setiap laki-laki akan mendapat 72 bidadari dan di sana akan memecahkan perawan-perawan bidadari itu. Gak akan jebol-jebol ibaratnya katanya. Aku dengar juga itu beberapa. Kalau misalkan Ibu mau menanyakan surga kami, silakan tanyakan surga kami. Jangan berkata itu tidak mungkin, gitu kan? Surga kami mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan di surga Ibu? Di surga Ibu ada peperangan naga. Di surga Ibu ada yang namanya pesundal. Terus fungsi pesundal itu untuk apa? Kalau misalkan ayah bapak, nggak ada. Ayatnya nggak tahu Bun ya? Ayatnya ya. Persundal yang masuk duluan itu siapa Bu? Maksudnya nggak, itu. Pesundal. Kan ada katanya pesundal lebih dahulu masuk kerajaan surga dengan pemungut cukai. Kan katanya kan maksudnya itu gini. Kan ada pendeta, ada ustadz nih, ada penginjil-penginjil. Tetapi karena mereka selalu melakukan ada kejahatan. Tetapi pelacur tadi selama hidupnya melacur, pemungut cukai tadi selalu memaksa membayar pajak. Tetapi suatu waktu ketika dia bertobat dan meninggalkan semua kejahatannya itu. Sementara pendeta tadi selalu berkhotbah. Tetapi ada kejahatan di baliknya itu tidak tahu umatnya. Nah, mana mungkin duluan masuk kerajaan surga yang pelacur tadi sama pemungut cukai tadi yang masuk dahulu kerajaan surga karena mereka bertobat. Itu maksudnya sayang. Ya, nah terus sayang, begini sayang, pada saat si pesundal itu masuk ke surga, terus itu untuk apa fungsinya itu? Kemaluan dia itu berarti sudah kan tidak ada kemaluan lagi. Karena ada ayatnya mengatakan di surga itu manusia diubah seperti malaikat. Emangnya di surga itu sekarang Allah atau Abraham atau para nabi berhubungan badan? Kan enggak kan? Saya nggak nanya itu Bu. Tolong nyambung pertanyaan saya Bun. Ketika para pesundal, Bu Darni dan para pendeta masuk ke surga, itu masih punya lato-lato atau tidak Bu yang laki-laki? Tapi itu kan nggak ada lagi nafsu setan. Saya nggak nanya Bu, saya nggak nanya nafsu setan, nafsu iblis, nafsu birahi nggak nanya. Yang saya tanya kalau di Alkitab kami nggak ada ditulis di sana nanti berhubungan badan, nggak ada. Hanya ditulis di dalam Alkitab. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya itu, ketika nanti masuk ke surga, apakah masih ada lato-latonya? Ya sudah pasti sempurna lah gambar manusia itu. Sama juga. Cuman sampai di sana sempurna gitu, nggak lagi kudis-kudisan, nggak lagi jawawatan. Ketika nanti di surga dibangkitkan lato-latonya itu ada, berarti lato-latonya itu sama batangnya sudah tidak berfungsi. Ya itu nanti tanyalah kepada Allah. Cuman di Alkitab nggak ada ditulis difungsikan lato-lato itu. Iya. Alhamdulillah berarti ini ya. Ternyata orang-orang Kristen semua aksesoris saja Bang Dewa. Di sana katanya kita kan hanya nanti bernyanyi, bergembira, menikmati main harpa itu. Iya, main harpa, main piano gitu Bun ya di sana ya. Pokoknya pernyataan Ibu menyanyi puji-pujian itu aja di sana, nggak ada di sana berhubungan badan, ganti-ganti perempuan seperti kalian 72 bidadari. Bayangkanlah
Kalau 72 bidadari dari satu orang, bayangkan berapa laksa nanti manusia yang naik ke surga. Aduh, kotor kali surga itu, gelendir semua. Nggak ada kayak gitu, Bu, nggak ada. Nggak, ini aku punya pertanyaan coba sedikit, Kang Dewa. Terus tadi gini, semua nggak pusing. Terus cuma nyanyi doang. Bu Derni nanti di surga itu punya harta juga loh. Dari Yesus ini ya, kecuali kalau Ibu nolak. Itu nanti hartanya buat apa loh? Ibu tugasnya cuma nyanyi? Setauku nggak ada harta. Di mana sih ayatnya? Waduh, ini ucapan Yesus loh. Iya, hanya satu lagi kekuranganmu, kata Yesus. Pergilah. Bukan gini. Kumpulkanlah harta di surga. Maksudnya begini, sayang. Maksudnya kita di bumi ini. Bentar dulu lah, kita sayang. Kebaikan. Kalau ada persembahkanlah itu. Aku bacakan dulu lah ayatnya. Oh, boleh. Nah, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, tahu nanti dapat harta di surga. Dapat harta di surga itu maksudnya kekal selama-lamanya, nggak ada berlian. Berlian, bayangkan di kita pijak aja lantai kita emas, permata yaspis dan segala macam. Mana ada lagi harta kita di sana? Sedangkan lantai kita aja terbuat dari kalau emas. Ibu mau tolak ya nggak apa-apa sih. Lanjut aja, Kang Dewa. Orang dikasih harta sama Yesus ditolak. Enggak, di sana nggak berguna harta, sayang. Oh, nggak berguna, sayang ya. Sayang begini, sayang. Di surga itu makan minum nggak, sayang? Di sana makan minum juga, kan dibilang disediakan katanya di sana. Oh, berarti kita sama akan badannya kalau begitu. Sama badannya. Kalau sudah ditulis begitu, jangan tanya saya dong. Nanti tanya Allah itu di surga. Jangan aku, karena itu ada ditulis. Kalau kan hidup seperti malaikat. Malaikat itu makan dan minum tidak? Kan ada ayatnya ditulis di kerajaan surga, aku akan menyediakan tempat bagimu, kan kata Yesus, kita akan duduk bersama makan minum. Saya tidak nanya itu, Bu. Makanya Bu, coba Bu ya. Ibu fokus dengan pertanyaan saya. Saya bertanya, katanya di surga itu hidup seperti malaikat. Yang saya tanya, malaikat itu makan dan minum tidak? Karena ada ayatnya ditulis di situ, di surga makan dan minum, ya makan dan minum. Saya tanya, Bu. Malaikat itu makan minum atau tidak? Kok susah amat Ibu sampai muter-muter ke Cirebon, ke terminal. Kita ngomong nggak boleh asumsi. Kita ngomong harus pakai dalil. Ada dalilnya ditulis di surga makan minum, titik. Apalagi mau dibahas? Nah, sekarang konon katanya ketika dibangkitkan hidup seperti malaikat. Yang saya tanya, malaikat itu makan minum atau tidak? Karena di surga ada ayatnya makan minum, berarti makan minum mereka. Malaikat makan minum atau tidak? Karena ada ayatnya, dalilnya. Nggak makan ada minum. ayat. Coba di mana ayatnya malaikat makan dan minum? Kalau manusia ada. Ada ayatnya, cuman ya nggak kuhafal loh. Lupa. Cuman kata-kata itu ya, aku tahu. Sayang lupa. Iya bener. Makanya minum antimo dulu lah supaya inget. Ya, Bless, silakan Bless. Ya, aku sambil cari-cari Alkitab ini. Ada ayatnya itu. Iya, Bu. Cari-cari. Kemarin juga Bang Deo mengatakan di sorga nggak ada Allah. Jadi kalau Allah kalian di mana itu sekarang? Kan itu Bang Deo bilang kan. Sudah saya jawab pertanyaannya. Kan udah saya jawab. Apa mau Bang Deo nanti masuk surga nggak jumpa sama Allah? Loh, saya jumpa sama Allah. Jumpa. Tapi Bang Dewa bilang nggak di surga Allah. Memang bukan di surga Allah tempatnya. Allah nggak butuh surga. Di mananya rumahnya Kemarin Allah udah itu? saya jawab. Allah nggak punya rumah, Allah nggak punya tempat. Jadi terus kemana nanti kalian kalau masuk surga? Di mana kalian lihat dia wajah Allah itu? Ini repotnya ini. Gini dulu Bu Darmi ya, kita kembalikan lagi kemarin sempat dengar juga. Kalian juga bertanya mematikan sampai sakit tulang-tulang kalau kalian bertanya. Betul. Seperti remuk. Pertama gini dulu, Allah itu ya sebentar ya Bang Bless, siap. Ini saya sedikit juga tanggapin bahwa Allah itu ada sebelum segala makhluknya ada. Otomatis Allah itu sudah ada. Sebelum Allah menciptakan keberadaan dan tempat untuk makhluknya, Allah itu sudah ada.
Jadi Allah itulah taju ila mahlukin atau muhdisin. Allah itu tidak memerlukan atau lah taju ila makan. Allah tidak membutuhkan tempat, karena tempat itu disediakan untuk makhluk, kan gitu. Maka yang namanya surga itu disediakan al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan hanya untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, bukan untuk Allah. Allah itu tidak butuh sama tempat, tetapi manusia itu yang membutuhkan surga itu nanti, gitu loh maksudnya. Jadi Allah itu bukan di surga. Itu konteksnya ya, bahwa Allah itu adanya Allah tidak Kapan kalian nanti bertemu dengan Allah itu? Kan hari terakhir nih. Betul. Bagaimana penjelasannya di dalam Al-Quran? Wujuhu yauma idin nadiro wa ila rabbiha nadiro, kan gitu ya. Bahwa pada waktu itu wajah manusia itu berseri-seri, mereka melihat Tuhannya. Kami melihat Tuhan kami, benar kami di surga, tetapi kami melihat Tuhan kami, bukan Tuhan kami di surga. Karena Tuhan kami itu kemarin juga sudah jelaskan, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah tidak membutuhkan tempat gitu. Bagaimana kami melihat Tuhan? Nah, itu kaifiahnya tidak perlu kami eksegesi seenaknya gitu kan, kecuali merujuk kepada keterangan-keterangan hadis. Itu dulu. Iya, sebentar itu dulu. Nah, jadi surga itu hanya makhluk ciptaan Allah gitu kan. Kalau Tuhannya Budermi kan berada di surga. Iya. Ya kan? Nah, kalau sementara di dalam Al-Qur'an dijelaskan yang menciptakan surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhannya ibu berada di tempat yang Tuhan kami ciptakan. Enggak, Tuhanku berada di surga. Itulah Tuhan Yesus sekarang yang menciptakan surga itu siapa, Bu? Tuhan Yesus lah yang membuat surga itu. Itu kan rumahnya. Berarti istilahnya rumah Tuhan. Gitu. Iya, Tuhannya ibu kan di surga. Tuhannya ibu kan di surga. Ya. Bener ya. Berarti surga itu kan bisa dikatakan jelas istilahnya diameter atau ukuran kan gitu ya, walaupun kita belum tahu ukurannya. Kan gitu. Nah, Tuhan Ibu itu ada di situ. Sementara Tuhan kami menjelaskan Tuhanku menciptakan surga. Dan Tuhanku tidak membutuhkan tempat surga. Gitu loh. Makanya kalau Tuhan Ibu berada di surga, Tuhan Ibu numpang di tempat yang Tuhan kami ciptakan. Jadi kalian nanti kalau surga nggak melihat wujud Allah kalian itu, ngapain sajanya kalian ke surga kalau gitu? Ya, justru nikmat terbesar kami adalah umat Islam. Kita melihat Allah, kami melihat Allah. Yang berada di surga itu kami, Bu. Yang berada di surga itu para penghuninya, penghuni surga. Yang Allah ciptakan surga itu disediakan untuk orang-orang yang beriman. Gitu. Bagaimana kami melihat surga ini? Itu kaifiahnya tidak bisa dijelaskan karena Tuhanku tidak membutuhkan tempat, gitu loh. Tuhan kami itu maha besar. Dunia semesta ini kecil. Begitu. Jadi kenapa selalu menyembunyikan diri Allah kalian itu? Sementara Tuhan kami jelasnya kan saya udah bilang, kami nanti akan melihat Tuhan kami ketika kami di surga. Tapi adik bilang nggak ada di surga Tuhan kalian. Jadi di mana tempatnya? Bukan ngomongin Tuhan kami bertempat di surga, bukan. Tetapi kami nanti di surga akan melihat Tuhan kami. Bagaimana kaifiahnya atau penjelasannya kami melihat Tuhan, itu nggak bisa kami jelaskan. Makanya Tidak kalian yang di bawah ini, kalian yang di bawah ini, yang hampir 1000 ini, tinggalkanlah Allah kalian itu, karena kalian nggak ketemu sama Allah di surga. Ikutilah Tuhan kami, Tuhan Yesus sekarang menunggu kami di surga. Menunggu kami. Repot. Mana Bang Juma? Terangkan dulu Bang Juma. Repot kalau udah begini. Iya. Bang Juma dulu terangkan. Kalau Bang Dewa udah jelas tahu aku, dia bilang Allahnya nggak ada di surga. Kalau Allah kami menunggu kami di surga. Memang tidak ada, Bu. Tidak ada di surga. Allah mau ngapain di surga? Itulah mau kalian di surga. Mana Bang Juma? Ayo Bang Juma terangkan dulu ini. Iya, saya tanya Allah mau ngapain di surga? Nongkrong di surga mau ngapain? Allah di situ kerajaannya, di situ tahtanya. Nah, kita sebagai dia Bu, jangan dicampurkan antara hak dan yang batil. Jangan dicampurkan antara kepercayaan Kristen dengan Islam. Ibu mau mencampurkan antara bensin dengan air, ya tidak akan pernah bisa. Dikasih ke motor bikin mogok, dipakai minum buat mabok. Makanya kalau mau belajar Islam, di Islam, Bu, ya. Di Islam, kita pengertian Islam. Kalau saya nanya beberapa kali di dalam Kristen, saya tidak pernah menyatukan antara Kristen dengan Islam. Tidak pernah. Ibu tapi selalu berusaha untuk membandingkan. Jangan seperti itu.
Mau Gini toh, belajar kan Islam tujuan- ke Islam. Iya, tujuan kita kan ke sorga kan itu. Iya betul. Iya, berarti kita harus mencapai peraturan-peraturan Allah kita tadi agar kita nanti kelak di surga bertemu dengan Dia, kan gitu. Kalian nggak bertemu, jadi ngapain kalian ikuti ajarannya? Dia sembunyi, nggak nongol-nongol. Ngapain kau ikuti dia? Yang Ikutilah bilang Tuhan Yesus sudah menunggu sekarang di surga dan menyediakan tempat bagi kita. kalau gitu Tuhannya Bu Dermi itu siapa nanti di surga? Bisa melihatnya seperti apa? Tuhan Yesuslah wujudnya, itulah Tuhan Yesuslah di surga. Oh, berarti itulah seperti yang di kami dunia dapatkan. ini, seperti waktu di dunia. Iyalah, sempurna dia kembali ke sana lah. Enggak. Itulah wujudnya kelak kita lihat. Enggak ada kejutannya, Kang Dewa. Sama aja. Sama aja. Kayak ketemu Bang Juma juga. Iya. Apa bedanya Tuhan Ibu dengan Bang Juma? Sama-sama punya lato-lato. Tuhan Bapak punya lato-lato. Ini baguslah aku punya Tuhan Yesus daripada nggak punya Tuhan, nggak nampak wujudnya. Bego, setan. Oh, gitu. Bu Dani. Jadi untuk membuktikan sesuatu itu harus melihat dulu gitu, Bun ya. Harus melihat dulu baru kita percaya. Apalagi hari terakhir. Baik, Ibu percaya iblis nggak? Bu, Ibu percaya iblis nggak, Bu? Percaya iblis nggak? Percaya aku sama iblis, penyesatnya iblis. Oh, penyesat. Dari mana Ibu bisa tahu kalau sebentar. Dari mana Ibu tahu kalau iblis itu penyesat? Ya, memang kerjanya menyesatkan manusia. Memang itu tugasnya. Katanya tidak percaya. Katanya tidak percaya makanya Bang Dewa disesatkan agar menolak Yesus karena iblis yang benci sama Yesus. Katanya Ibu tidak percaya Yesus. Katanya Ibu tidak percaya Yesus. Tetapi Ibu berani tidak percaya iblis. Tapi kenapa Ibu berani mengatakan kalau iblis itu menyesatkan? Artinya Ibu percaya atau tidak dengan iblis? Percaya ada iblis, tapi dia percaya ada iblis. Manusia. Ibu sudah melihat belum wujud iblis kayak gimana? Wujud iblis yang selalu melakukan kejahatan. Itulah dia. Saya bilang wujud iblis. Wujud iblis, Ibu pernah ngelihat nggak wujud iblis seperti apa? Kalau yang di TV-TV itu bertanduk 5. Jangan di TV, Saya tanya Ibu. Ibu percaya nggak sama iblis? Wajahnya seram. Bu Dani, saya mau tanya. Ini lucu ini orang ya. Jadi untuk mempercayai sesuatu harus melihat dulu. Nah sementara tadi awalnya dia berusaha membela kalau dia itu tidak percaya sama iblis. Tetapi dia berani mengklaim iblis itu begini. Tapi pada statement yang kedua, Ibu mengatakan Ibu itu percaya sama iblis. Dari mana Ibu bisa percaya iblis? Sementara Ibu tidak pernah melihat iblis. Dari mana Ibu bisa tahu? Dari mana Ibu percaya? Dari kitab suci sudah terangkan iblis itu siapa. Nah, seperti itulah kami juga, Bu. Ya, seperti itu kami juga. Ya. Masa kalian itu seperti itu? Kalian itu dijanjikan Tuhan akan masuk surga. Tapi sewaktu kalian masuk surga, tak ada dia di surga. Mau kau itu? Bu, dengar penjelasan dari Pak Ustadz Alif nggak, Bu? Kita semua masuk surga. Kita semua insya Allah akan melihat Tuhan itu di surga. Kami yang melihat Tuhan pada saat posisi kami di surga. Seperti apa melihatnya? Kami tidak dijelaskan karena agama kami itu bukan agama nafsu. Kami itu agama wahyu. Kalau tidak dijelaskan, ya kami jangan cari-cari tahu. Itu urusan Allah, Bu, seperti itu ya. Begitu. Kalau tidak ada dijelaskan, nggak ada di surga Allah. Jadi di mana dia? Di mana? Kapan kau temukan? Sudah dijelaskan kemarin, Bu. Mana ada? Seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, di mana Allah ketika Allah belum menciptakan makhluk?" Saya kan sudah jawab pertanyaannya. Coba saya pengen tahu jawaban saya itu apa kemarin. Iya. Coba saya pengen tahu. Ini bukti ya, ini bukti. Ternyata Kristen itu benar-benar tuli. Ketika saya berikan pengajaran, Bang Dewa yang tuli. Bang Dewa lah yang tuli. Sudah Yesus Tuhan di surga kelak kita temui. Bang Dewa, tak ada Tuhanmu kau temui. Jadi siapa? Hanya berbidadari saja kerja Bang Dewa di surga. Tuhannya yang daripada lu pesunda sama perang naga. Ayo. Persundalan itu yang bertobat yang masuk surga. Kami bisa melihat Allah kami waktu kami di surga. Bu. Bang Dewa bilang tak jumpa sama Allah.
Bang Dewa bilang gak ada di surga Allah. Bang Dewa bilang Allah itu gak muat surga tempatnya katanya. Bu, Yesus itu sebetulnya sebagai utusan, sebagai Tuhan, Bu. Di bumi dia utusan, setelah kembali ke kerajaannya dialah Tuhan itu, gitu. Satu lagi, Bu, Yesus apa itu? Tuhan itu bisa mati, Bu. Tuhan tidak bisa mati, tetapi manusia dagingnya di bumi lah yang mati. Tapi Tuhan disalib, Bu. Disalib itu kan sudah mati, Bu. Disalib kan sudah mati. Yang disalib manusia dagingnya, bukan Tuhannya. Tuhannya kembali, roh namanya, rohnya ya kembali ke asalnya dong. Jadi Tuhan itu turun ke muka bumi ini sebagai manusia gitu? Ya, sebagai manusia daging. Tujuannya, Bu? Tujuannya untuk mendatangi kita umat manusia, mengajarkan kita bagaimana di hidupan ini dan menebus manusia dari dosa. Makanya dia tuh disalibkan karena darahnya suci untuk menebus manusia dari dosa. Dulu kan menebus dosa pakai kurban-kurban, pakai lembu lah, pakai domba lah, pakai inilah, pakai kambing lah, ini segala macam. Nah sekarang semua itu disatukan menjadi darah Yesus menyucikan kita, menyucikan manusia dari dosa ya, bukan menyucikan dosa aku, tidak. Aku tetap setelah aku udah ditebus, aku tetap juga menuruti perintah-perintahnya, gitulah. Itulah maksud kedatangannya ke bumi ini. Lalu Bu, Yesus itu Bu sebagai Tuhan, dia itu dilahirkan dari seorang manusia namanya Maria. Lalu dia mencabut nyawa ibunya sendiri, itu bagaimana Bu? Bukan mencabut nyawanya sendiri, karena itu sudah dibuatkan, jadi tetap harus dijalani semua. Kalau sudah dibuatkan harus dijalani supaya genaplah kitab para nabi itu, begitu. Gini Bu, seandainya kan gini Bu, ada apa Tuhan yang mencabut nyawanya ibunya sendiri? Kok ibunya sendiri mencabut nyawa? Enggak, mana ada ayatnya itu. Maria kan mati, Maria kan meninggal, dicabut nyawanya sama Yesus. Bukan, Maria mati ya memang begitu. Manusia juga semua akan mati. Sedangkan gini Bu, Yesus itu kan sebagai Tuhan Bu, sebagai Tuhan. Yesus kan sebagai Tuhan, tugasnya mencabut nyawanya kan gitu. Bukan. Mencabut nyawa manusia kan gitu. Kalau menurut Ibu kan Yesus itu Tuhan kan? Ya di sorga. Nah, lalu ibunya bagaimana? Tuhan mana yang mencabut nyawa ibunya sendiri? Kalau ibu dagingnya itu, ya memang semua manusia harus mati, harus tunggu waktunya, harus memang mati. Lalu Tuhan Ibu mencabut nyawa ibunya sendiri gitu? Bukan begitu. Ya, Maria itu di bumi ini karena dia adalah perawan suci. Melalui dialah Yesus ada di bumi ini. Jadi dia sebenarnya bukan ibu daging antara percampuran laki-laki dengan laki-laki, tidak. Yesus ada kan bukan karena percampuran Maria dengan Yusuf. Yesus ada karena dari roh kalem dan firman Allah yang menjadi manusia turun ke bumi. Begitu. Jadi karena Maria perawan suci, melalui itulah dia dulu dilahirkan. Coba Ibu bayangkanlah Ibu, Tuhan itu mencabut nyawa ibunya sendiri bagaimana? Bukan, ibunya itu adalah semua orang yang mendengarkan firman-Nya, itulah ibunya. Dan saudaranya adalah semua orang yang melakukan firman-Nya, itulah saudaranya. Nah itu. Bu, halo Bu. Halo. Bu Dani. Gini Bu, jadi kan Yesus itu Ibu anggap sebagai Tuhan. Sedangkan Yesus itu pernah menyembah kepada Allah. Yang disebutkan dalam Alkitab Ibu itu adalah Bapa Allah. Bapa Allah. Ya. Itu bagaimana pendapat Ibu? Begini sayang. Kan di bumi dia diutus roh kalem dan firman-Nya Allah menjadi manusia turun ke bumi. Jadi di bumi dia memberikan contoh kepada manusia agar satu dibaptis dan satu berdoa. Caranya berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itulah doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Dan semua hukum Taurat dikatakannya 1 titik 1 iota jangan kau robah. Nah itulah makanya dia datang ke bumi ini mengajarkan, melakukan apa yang harus dilakukan manusia. Begitu.
Halo, Dek. Nah, terus Bu, yang menciptakan Maria itu siapa? Yang menciptakan Maria hasil persetubuhan bapaknya dan sama mamanya, lahirlah si Maria. Saya nanya yang menciptakan, bukan yang mencetubuhinya, yang menciptakan. Menciptakan Maria, salah kamu. Manusia yang diciptakan oleh Allah hari keberapa itu diciptakan? Hari ke-6. Tetapi kalau Maria itu Bu, Maria itu iya, diciptakan. Maria diciptakan bapak dan mamanya lah bersetubuh dulu bapak mamanya, lahirlah Maria. Memang mama dia itu bisa menciptakan, bisa melahirkan yang diciptakannya. Maria bukan diciptakan, sayang. Maria itu dilahirkan mamanya dari hasil persetubuhan. Yang dilahirkan itu siapa yang menciptakan? Yang dilahirkan itu siapa yang menciptakan? Loh, yang melahirkan itu kan Maria atas karena persatuan sperma. Saya nanya Maria siapa yang ciptakan? Ya, mana ada menciptakan Maria? Yang menciptakan Maria nggak ada loh. Itu gara-gara persetubuhan bapaknya. Semua manusia ini diciptakan sama Tuhan. Siapa yang menciptakan Maria? Salah. Tetapi manusia pertama, Adam dan Hawa, baru diciptakan oleh Allah. Itulah dulu Yesus waktu awal dan akhir, waktu masih Yesus bersama semandangan firman dengan Allah, dialah menciptakan itu. Gitu. Begini Bu, jadi kan di dalam perut Maria itu kan dulunya dianggap itu Yesus, kan kalau kami anggap itu adalah Isa, kan gitu. Menurut Ibu itulah Yesus. Jadi di dalam perut Maria itu siapa yang ciptakan? Ibu Darni ini, Bu, Anda tidak meyakini kalau kita itu diciptakan? Kalau manusia memang diciptakan, manusia pertama ya, manusia pertama. Bedanya manusia dengan Maria ini apa? Bedanya manusia ini dengan Maria ini apa? Beda, sayang. Tanya Bang Juma itu, beda lah. Manusia itu dilahir karena persetubuhan mama dan bapaknya. Kayak mana sih? Ya itu prosesnya, itu prosesnya. Ya udah. Itu prosesnya. Iya, proses penciptaannya begitu. Atas kehendak Bapa, kan gitu. Hakikatnya Tuhan yang menciptakan, bener nggak? Bukan manusia. Oke, saya bukakan coba. Perempuan dan laki-laki bersama bersetubuh dan diiakan oleh Allah bahwa jadilah manusia gitu. Tapi kalau karena nggak ada persetubuhan nggak jadi. Gitu loh. Saya masih ingat ini Efesus 2 nomor 10 nih. Bentar. Bunyinya mana ya begini? Bagaimana Ibu bisa meyakini sedangkan Ibu tidak tahu Maria itu diciptakan sama siapa? Bagaimana Ibu nih? Nggak ada, salah. Bagaimana? Aku setahuku dan sepengetahuanku Maria itu ada karena persetubuhan mama dan bapaknya. Nih. Mana? Ayat Efesus berapa? 2 nomor 10. Ayat? 10. Aku yang baca ya. Silakan. Ayat 10, mana dia 10 ini? 11, udah. Karena kita ini buatan Allah, udah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya benar. Jadi yang buat Ibu siapa? Yang membuat Ibu siapa? Aku, mama, bapakku lah. Lah, ini di sini kalimatnya kenapa dilanggar? Bukan, maksudnya itu Allah lah yang mengatakan merestui bahwasanya aku hidup atau mati. Bisa aja aku waktu dilahirkan mamaku mati kalau enggak Tuhan berkehendak. Tetapi karena atas persetubuhan mama dan bapakku terjadilah pembuahan dan Yesus menyetujuinya, maka hiduplah aku. Begitu. Jadi yang buat Ibu sesuai ayat ini, ibu bapak atau ibu dengan Allah atau Allah saja? Ibu bapakku yang membuat aku, maka ada bercampurlah dulu mereka, tetapi atas izin Allah. Gitu. Atas izin Allah. Jadi karena kita ini buatan Allah ini salah ya ayatnya?
Bu, salah, bukan buatan, bukan. Waduh. Yang diciptakan Allah itu hanya manusia Diciptakan pertama, dalam Adam dan Hawa. Kristus, bahkan diciptakan tuh. Pertama buatan, kedua diciptakan. Yang buat siapa, yang ciptakan siapa. Ya, tetapi kalau memang Ibu nggak setuju dengan ayat ini ya nggak apa-apa sih. Lambat laun per laun kita per ayat kita ingkari yang tidak sesuai. Maksudnya buatan adikku, maksudnya buatan Allah itu waktu manusia pertama loh, Adam dan Hawa. Loh, Iya, kita itu maksudnya manusia. Coba lu bayangkan di dalam Al-Quran. Ya, mari kita kita manusia. ciptakan manusia. Memang kita ini katanya. manusia. Lebih dari satu mari kan. Kami menciptakan manusia. Katanya. Apa belajar yang lebih ini giat lagi ya? Mungkin belum jumpa ya jawabannya. Enggak, adik yang salah. Masa Maria diciptakan Allah? Bukan. Maria itu ada karena persetubuhan mama dan bapaknya, dan aku pun ada, dan itu pun ada karena persetubuhan mama dan bapak kita, tapi direstui oleh Allah. Maka kalau kita sesuai hidup. ayat ini, yang membuat Maria itu siapa? Yang membuat Maria buatan. Ini kan katanya buatan Allah kan gitu. Maksudnya dibuatnya sperma itu. Tapi kalau tidak bekerja mama dan bapakku, mana mungkin kita ada? Iya kan? Kan harus bekerja mama kita sama bapak kita dulu. Bersatu mereka buka baju telanjang, baru ada kita. Kalau nggak begitu mana jadi kita. Jadi rohnya dari mana, Bu? Rohnya datang sendiri rohnya? Rohnya itu roh, semua roh Allah, itulah roh Yesus turun ke bumi ini. Nah, itulah kita. Itulah katanya roh penghibur itu yang datang dijanjikan Yesus itu tadi di dalam Yohanes. Itulah roh itu yang ada pada kita dan menggerakkan kita melakukan kebaikan-kebaikan selalu di dalam hidup kita. Itulah roh itu menyertai kita selama-lamanya sampai aku hidup. Gitu dia. Bu Darni. Ya, itulah yang saya karena tahu. Efesus ini kan surat Paulus. Ya. Di situ tertulis kata Paulus, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus. Ya, di segi satu kalian mengapakan Paulus, di segi sana kalian menghujat Paulus, aneh kalian. Iya, makanya tergantung. Kalau saya lagi setuju, pasti Ibu tidak setuju. Kalau lagi Ibu tidak setuju, Ibu setuju, pasti saya tidak setuju. Kan gitu kita ini kucing-kucingan. Cuman bedanya itu bukan kitab yang kami imani, tetapi kitab yang Ibu imani. Gitu. Iya. Begitulah saya. Iya benar. Ya, dipilih aja ya ayatnya, dipilih. Apalagi? Kalau ragu, Bu, jangan cuma sungkan, Bu. Pindah aja. Enggak, pas sampai detik ini masih Yesus masih kupilih. Tuhan Yesus. Sudah jelas, udah ada ayatnya, masih Ibu mengingkarinya lagi. Enggak. Ada pun ayatnya, Dekku, kamu yang salah arti. Kalian kan sering kali salah arti, jadi makanya salah gitu loh. Padahal ahli kitab kan aku, kalian kan ahli Al-Quran. Bahlul kitab. Begitulah. Emang paham bahasa asli, Bu? Ahli kitab. Kan ada persis. Emangnya semua orang Islam paham rupanya baca Al-Quran. Banyak teman-temanku nggak tahu baca Al-Quran. Adikku sendiri Islam. Pulang nanti setelah, halo Bu, setelah ini Ibu pulang, Ibu tanya sama pendeta tentang ayat tadi ya. Oh enggak usah ditanya, aku ngerti kok. Kalau sama pendeta itu jurus terakhir itu ke sana. Kalau masih kayak gini kecil, masih kurasa ini, masih geleng. Masih kecil ayat ini dibantah sendiri ya. Belum ada yang menyakitkan hatiku pertanyaan kalian, belum masih ya, semua memang Bu ya. Yang namanya diskusi itu Bu, semua itu jawaban itu semua ada. Tinggal jawaban itu mau jujur atau tidak, mau benar atau tidak, ya kan, biar nanti yang di bawah yang menilai, gitu kan. Kami kan di sini punya akal semua. Sementara ayat yang disajikan sama Kang Alip, sama Bang Juma, semua Ibu bantah gitu ayatnya. Jadi Ibu itu bukan diskusi sama kami, Ibu lagi diskusi sama Yesus.
Lagi diskusi sama, Bukan, lagi debat karena sama Yesus. ahli Alkitab kan saya. Kalian kan hanya Saya kan mau tanya, Kalian saya itu kan tanya. mau Ibu menyalah-nyalahkan bisa bahasa, Alkitab. Ibu bisa nggak teks originalnya? Karena Ibu mengaku sebagai ahli kitab. Hah? Bisa nggak teks originalnya kalau Ibu ngaku ahli kitab? Ahli kitab di dalam bahasa Indonesia loh. Oh, bahasa Indonesia itu bukan ahli kitab, itu bahlul kitab namanya. Terserahlah. Betul. Yang penting karena saya orang Indonesia, saya ambillah bahasa Indonesia. Kalau Ya, saya kalau nanti ambil bahasa di Indonesia, sana atau bilang bahasa ahli. Cina, lah. Kan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan Ibu berani mengklaim kalau Ibu itu ngaku ahli kitab, berarti Ibu harus tahu teks originalnya. Kalau cuma bahasa Indonesia, aku berani saya juga bertaruh bisa. seluruh Islam Indonesia paling ada berapa persen yang bisa membaca Al-Quran. Teman-temanku semua yang Islam Kami satu pun tidak nggak pernah tahu baca mengklaim Al-Quran. di Islam, tidak ada yang pernah mengklaim di Islam itu ngaku ahli kitab. Di sini Kalian yang kan mengaku sebagai ahli kalian kitab, makanya pandai itu adalah deh, Ibu. karena kalian memang apologet, Makanya, Bu, ya, kalian memang para penginjil. Setiap berstatement itu hati-hati Bu, hati-hati. Enggak Jangan lah, apa mengatakan yang mau ahli kita kitab kalau misalkan toh Ibu tidak bisa membuktikan gitu. Ahli Mengaku kitab dalam bahasa tidak bisa Indonesia membuktikan saya. itu namanya bahlul. Bahlul Jadi gini, kitab Bu, namanya. nggak mungkin lah yang Kang baca Dewa. Al-Quran mengajari Alkitab. Kang Dewa. Aku yang pegang Sebenarnya Alkitab. tadi Masa kau tergelitik yang satu ngajari lagi Alkitab? yang Kan nggak mungkin. Ayub 10 nomor 10 itu penjelasan Bu Darni ini gimana? Kenapa Ayub? Buka. Kita buka aja ya. Ini juga yang mengenai penciptaan juga. Ayub berapa? Nih. 10? Bentar ya. Kalau ada dalil enak bacanya. Iya. 10 Nanti ayat? lawan Bu dalilnya, lawan sendiri Bu ya. Ayat 10 ayat? 10. Iya, dapat udah. Ayub 10 ayat 10. 10. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau langsung. udah. Iya, nggak apa-apa, satu lagi nggak apa-apa. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Terus apa itu? Iya. Jadi yang membuat ibu itu di dalam kandungan siapa itu? Yang membuat di dalam kandungan, iya, memang ciptaan itu semua itu Tuhan. Cuman kalau nggak bersetubuh mama bapak, gimana terjadi itu, Dek? Nah, mulai bisa terjadi? diakui. Engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju. Tuhan itu. Makanya tadi kan coba kalau nggak ada mamaku, walaupun Tuhan, macam mana aku mau jadi? Loh, kutanya dulu, kenapa Adek. Anda malah merendahkan Tuhan? Loh, gimana cari? Coba dulu yuk. Mama, bapak, adik tidak bersetubuh. Bisakah adik jadi? Enggak. Kenapa malah Bu Darni malah merendahkan Tuhannya? Bukan merendahkan, cuman adik salah selalu pengertiannya. Loh, sekarang tadi Bu Darmi bilang tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi hasil hubungan Bapak Ibu. Tidak Maria ada bukan diciptakan loh. Maria ada bukan diciptakan, tetapi Maria ada karena persetubuhan mamanya dan bapaknya dan disetujui oleh Allah, maka terjadilah manusia itu. Maka hiduplah dia. Gitu loh. Ya, jelaskan tadi ayatnya yang buat itu Tuhan. Di sini juga dijelaskan Tuhan yang berperan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak berperan, ibu walaupun minum irek suaminya 10 kali juga nggak akan jadi. Iya, berperan pun Tuhan. Kalau tidak bersetubuh mama itu sama bapak itu nggak jadi kan? Lah itu Hawa. Itulah manusia pertama yang diciptakan. Itu baru diciptakan sayang. Manusia kedua. Ya kan Tuhan bisa kan? Aduh, pusing pun aku, udah enceng lah, capek. Ya udahlah, pusing juga aku memang. Ya nggak apa-apa kalau membantah ayat ini. Udah berkali-kali. Bang Juma ada kan karena persetubuhan mama dan bapak, iya kan? Atas kehendak siapa itu terjadi? Atas kehendak bapak, kan gitu. Tetapi kalau atas kehendak Adam dan Tuhan. Hawa,
Iya, tetapi kalau Adam dan Hawa asli dia buat sendiri, dia yang menciptakan, membentuk dari tanah, kan gitu. Beda dengan kita. Iya, iya, itu tangan Tuhan sendiri yang langsung. Iya, kalau Adam kan, kalau kita manusia karena persetubuhan bapak dan mamaku dan disetujui oleh Tuhan, kan gitu kan Bang Juma? Yang membuat Elizabeth sama Zakaria hamil siapa? Itu Bang Dewa itu entah apa katanya itu coba. Tuhan juga kan? Makanya, kenapa menghilangkan Tuhan? Bang Juma menerangkan dulu. Ya. Apa yang mau diterangkan? Katanya tadi Bang Juma, si Maria itu siapa yang ciptakan katanya Bang Juma. Aku bilang Maria itu ada karena persetubuhan mama dan bapaknya dan disetujui oleh Allah. Aku bilang Bang Juma. Iya, segala sesuatu itu atas izin Allah, semua atas kehendak Allah. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Bapak kita kan bersetubuh. Iya. Itu nggak Bang Dewa itu apa katanya tadi? Apanya itu? Dia mau ciuman kudus kayaknya itu. Coba ditanya, mau ciuman kudus kayaknya dia itu. Siapa ciuman kudus? Dewa. Nah, tengoklah tuh, mau ciuman kudus dia itu. Ini di room siapa yang ribut ini? Ribut kalian? Itu Bang, tadi pernyataan Bu Darni ini luar biasa ya. Bahwa Allah Bapa itu ternyata punya lato-lato. Karena Allah Bapa tidak pernah turun ke bumi, jadi Allah Bapa itu tidak disunat Bang. Itu pernyataan dari Ibu Darni. Kenapa Tuhan punya lato-lato? Parah itu. Aku ngeri dengan bahasan kayak gitulah. Bukan Bang Juma, begini tadi Bang Juma, saya tanya, rupa Allah itu kayak mana? Kan dibilang, mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar Allah. Berarti kan nanti yang kita jumpai di surga kan kayak kami lah, kami jumpai di surga nanti Yesus. Kalau Bang Dewa bilang, Allah nggak ada di surga tempatnya katanya. Kayak mana menurut Bang Juma? Jadi di mana yang kita jumpai Allah itu? Iya, baik. Pertanyaannya bagus. Jadi gini, Bu. Di dalam pemahaman para nabi, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau misalnya Ibu salah mentafsirkan dalil Kejadian 1 nomor 26, maka semuanya akan keliru. Tolong di mute dong, Pak Iren, tolong di mute. Karena salah mentafsirkan. Kan sudah dikatakan bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi, hendak dengan siapa kamu persamakan aku sehingga kami sama, kan gitu Bu. Ya kan? Terus dikatakan tidak di mute Bang Nandar. Iren. Terus dikatakan di dalam 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, tidak ada yang serupa dengan engkau. 1 Tawarik 17:20, ya Tuhan, tidak ada yang serupa dengan engkau. Sejak dahulu kami telah mengetahui bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang segambar dengan engkau, tidak ada yang sama seperti engkau. Jadi gambar yang dimaksud di sini di dalam Kejadian 1 nomor 26 bukan serupa dengan segambar wujud Tuhan, tidak. Tapi Tuhan membuat rancangan yang mana rancangan itu sudah digambarkan terlebih dahulu. Kemudian Tuhan mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan rupa kita, kan gitu. Maksudnya seperti misalnya saya ingin mendirikan rumah. Sebelum saya mendirikan rumah, saya buat gambar dulu. Habis itu kukumpulkanlah tukang, lalu saya katakan, baiklah kita mendirikan rumah serupa dengan gambar dan rupa kita. Maksudnya rupa gambar yang kita sudah buat.
bukan seperti bahwa Tuhan itu serupa dengan kita, nggak bisa, Bu. Karena kalau kita mengatakan Tuhan serupa dengan wujud manusia, maka Tuhan itu nanti punya lato-lato, punya anus, punya pantat. Itu tidak disifati kayak gitu. Kenapa? Dalil yang mengatakan Yeremia 10 nomor 6, 1 Tawarik 17 nomor 20, 2 Samuel 7 nomor 22. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Berarti yang serupa dengan gambar tadi dan yang serupa dengan Adam tadi adalah gambar sketsa yang sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi ceritanya Adam ibarat kue, Allah memiliki cetakan. Cetakannya itu bentuknya sudah ada, lalu kemudian dibuatlah adonan. Adonannya begitu tercipta sama persis dengan gambar daripada cetakan itu. Itu baru betul, dan itu juga dipahami oleh orang Yahudi terhadap kitab Kejadian 1 nomor 26 itu. Tapi karena teman Kristen terlanjur menuhankan manusia, maka disalah tafsirkan Tuhan itu serupa dengan manusia. Di situ kekeliruannya, Ibu. Jadi baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa kita, maksudnya segambar dengan rupa dari gambar yang ada, bukan gambar dan rupa kita. Kalau dikatakan serupa dengan Tuhan, ya manusia itu kan ada laki ada perempuan. Nah sementara Tuhan itu satu, gimana bisa digambarkan wujud Tuhan bersama dalam waktu yang bersamaan wujudnya perempuan, wujudnya laki-laki? Gimana itu? Iya, itu makanya Bang Juma, kalau kami Kristen, nanti kalau kami masuk ke surga, kami akan melihat Tuhan kami wujudnya bagaimana. Itulah Tuhan Yesus. Tetapi kalau orang Islam setelah nanti masuk surga, tidak ada dilihat wujudnya Tuhan Allah itu, kata Bang Dewa. Gimana menurut Bang Juma? Apa betul itu? Di dalam Al-Quran ini salah. Di dalam Al-Quran diterangkan di surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nadira. Orang-orang mukmin wajah mereka nantinya itu berseri-seri, bercahaya, bergembira, ria, senang kali dia. Kenapa? Karena kepada Tuhannya mereka melihat. Berarti nanti orang-orang mukmin itu berseri-seri karena melihat Tuhannya. Iya, kata Bang Dewa tadi, Bang Juma, katanya nggak muat Allah itu di surga. Jadi nggak ada kita lihat wujud Allah di surga katanya, karena tak muat. Jadi gini, baik. Itu benar, Bu, itu benar. Sekarang begini, pembuktian logika sederhananya. Menurut ilmu pengetahuan, matahari besar mana dengan bumi menurut Ibu? Matahari lah. Nah, sekarang kalau Ibu lihat uang koin tutupi matahari, tertutup enggak matahari itu? Tertutupi kalau kita lihat. Nah, tertutupi. Nah, mata ya, sipit mata. Nah, sekarang besar mana koin dengan matahari? Kalau pada saat itu ya koin lah. Ya. Faktanya matahari jauh lebih besar, sedangkan jangankan koin, bumi pun jauh lebih besar matahari. Benar kan, Bu? Begitulah perwujudan Tuhan ketika manusia kelak melihat Tuhannya di surga. Bukan berarti Tuhan itu nusul turun ke surga, tapi seperti matahari yang kita lihat, bukan kemudian matahari turun ke bumi sehingga matahari nampak kelihatan, tapi seluruh orang yang ada di jannah, di surga itu bisa melihat Allah layaknya mereka melihat rembulan, layaknya mereka melihat matahari. Sama seperti di bumi, matahari itu kita lihat kecil, tapi di Malaysia ada matahari, di Jepang juga ada matahari, di Indonesia juga ada matahari. Apakah matahari itu ada tiga? Tidak, matahari cuma satu, tapi seluruh manusia dapat memandang wajah matahari. Begitulah Tuhan. Jadi dia tidak nongkrong di surga. Seperti itu, Bu. Jadi kayak kami kan Kristen kayak itu tadi. Kalau nanti masuk kerajaan surga, makanya dibilangnya ngopi sama Tuhannya. Aku akan menyediakan tempat bagimu di mana aku berada, kamu pun berada, kan kata Yesus. Nah, itu berarti kami nanti orang Kristen setelah masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus, itulah kami lihat wujudnya, kan gitu. Ya, tetapi kalau bersama Islam masuk nanti kerajaan surga nggak ada melihat wajah Allah, kan? Ada, tadi kan udah aku jelasin, Ibu. Jadi gini, kalau Ibu nanti nggak ada Bang Juma bilang seperti yang ku bilang wujuhu yauma izin nazira ila rabbihi nazira. Kan jelas itu, Bu. Muka orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena mereka melihat Tuhannya. Kan jelas gitu. Nah, sekarang kalau Ibu
Tapi kan nggak nyata, kalian lihat nanti kan, nggak nyata kayak kami kan duduk bersama kami. Matahari itu nyata atau tidak, Ibu? Beda lah Bang Juma, ini kan sudah hari terakhir loh. Ini perumpamaan yang digambarkan oleh Al-Quran dan hadis sahih. Nah sekarang kalau Ibu mengatakan Ibu akan duduk semeja dengan Yesus, memang betul karena Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia. Jadi dia duduk dengan Anda menyediakan tempat. Dan satu hal lagi Bu, satu hal, menyediakan tempat itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Menyediakan tempat bagi umat-umatnya yang setia kepada hukumnya tadi. Cuma umatnya Yesus tidak menggantikan Hasem dengan anak Maria, Ibu. Pokoknya udahlah, itulah lalap. Nah kecuali kalau pokoknya imani aja ya terserah Ibu lah. Kan dia ada paksa. Aku pokoknya itulah. Nanti di surga kami melihat. Nanti kalau ibu, ibu nanti kalau ibu sudah mau mualaf, mukenahnya, baju muslimahnya saya yang belikan ya. Saya drop dari sini ya. Belum Bang Juma, nanti enggak kujumpai. Mukena, baju-baju muslimah, Al-Quran. Bang Juma. Saya yang belikan Ibu. Bang Juma, kalau bahkan kalau Ibu mau umroh, saya yang biayai. Enggak. Ini disaksikan banyak orang. Kalau Ibu Darni mualaf mau umroh, Bang Suma yang biayai dari nol. Semua saya biayai umroh. Gimana Bu? Kalau ikuti nanti Bang Juma, berarti aku nanti tidak melihat Yesus di surga. Enggak mau aku. Kata siapa? La haula wala quwata illa billah. Justru orang yang mengikuti saya itu akan bertemu dengan Yesus. Kenapa Bu? Dengarkan Bu ya. Di dalam Matius 7 21, 22, 23, orang yang menyeru Yesus Tuhan, bahkan sampai pada level dia mampu bermukjizat, mengusir setan, bernubuat karena mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu semua akan diusir. Enyahlah daripada aku, engkau pembuat kejahatan. Kenapa mereka dianggap pembuat kejahatan? Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apa kehendak Bapa yang dilakukan oleh Kristen? Menuhankan Yesus, apakah itu kehendak Bapa? Tunggu dulu, satu poin aja dulu. Menuhankan anak Maria, apakah itu kehendak Bapa? Kalau iya, di mana dalilnya? Itu dulu. Kalau tidak dan ibu bercermin menemukan diri ibu menuhankan Yesus, maka siap-siap diusir oleh Yesus. Di mana tempatnya orang yang membuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Orang yang membuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi bagaimana mungkin mau bersama Yesus? Anda dilempar ke neraka, bukan ke surga. Sekali lagi saya katakan, kalau ibu menjadi muslimah, ini tidak ada paksaan ya. Ini dari saya, dari hati yang paling dalam. Ibu itu mualaf bersyahadat, ibu mau umroh, saya biayai 0 sampai balik kembali ke tanah air. Gitu. Enggak Bang Juma, tetap tidak Bang Juma. Aku masih tidak cinta ada yang kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau cinta kepada Yesus, segera ikuti dia. Nyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Jangan ngikuti orang yang mengajarkan menyembah Yesus. Gitu. Karena yang harus kita lakukan adalah mengikuti kehendak Bapaknya. Kehendak Bapaknya, dengarkanlah setiap perkataan yang diucapkan oleh anakku. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan yang diucapkan kepadamu. Apa perkataan Yesus? Tidak ada Tuhan selain Dia yang telah mengutus aku dan aku adalah utusannya. La ilaha illallah, inni Rasulullah. Dan itu hanya diimani di Islam. Makanya hanya Islam yang memuliakan beliau. Ibu mengatakan memuliakan Yesus, tidak. Ibu menghinakan. Layaknya wakil presiden Anda lantik menjadi presiden, itu nyakiti hati wakil presiden. Meskipun presiden itu adalah jabatan yang lebih tinggi. Contoh, ibu lewat wakil presiden lewat, Pak Ma'ruf Amin lewat depan rumah ibu. Terus ibu panggil, "Hai presiden." Pasti dia menggerutu. Menghina ini. Jelas sekali aku utusan, aku wakil kok dipanggil presiden. Begitulah Yesus. Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Kemana tempatnya orang yang membuat kejahatan? Matius 13 nomor 50, dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ibu mau? Ya enggak dong, enggak ke neraka. Nah gitu. Nah makanya, kalau enggak mau ke neraka, mari berpelukan dengan Bang Suma. Ayo. Enggak, tidak Bang Juma. Nah, pokoknya nanti Bang Juma, Yesusnya yang datang untuk membalas setiap perbuatan orang. Nah, perbuatan ibu yang menyembah Yesus apa upahnya?
perbuatannya yang merombak-rombak hukum. Contohnya, aku disuruh Tuhan menguduskan hari Sabat, Bang Juma menguduskan hari Jumat. Ya itu Itulah untuk yang Bani mau diusir. Israel. Ibu Aku cantik, tetap berhari Sabat. Ibu Aku tetap cantik. menguduskan hari Sabat. Ibu cantik itu untuk Bani Israel. Oh tidak, bukan. Hukum Taurat itu, hukum 10 itu untuk seluruh bangsa turun temurun sampai dia datang. Jangan salah. Iya. Sekarang gini, kalau hukum jangan ke Sabat dulu, karena Yesus pun Yesus pun membatalkan Sabat, Bu. Tenang aja dulu. Tidak. Yesus itu memetik gandum bersama muridnya, ngobatin orang hari Sabat. Di mana hari Sabat itu tidak boleh dilakukan apapun sedikit pun pada hari Sabat itu. Tapi Yesus kemudian merusak ya kekudusan hari Sabat itu. Bukti bahwa akan datang ajaran yang lebih sempurna dari itu. Nah sekarang jangan lari ke Sabat terlalu jauh. Hukum pertama dulu. Jangan ada karena Bang Juma nggak menguruskan Sabat, takut. Enggak, Bu, bukan, Bu. Al-Quran menjelaskan hari Sabat itu untuk Bani Israel. Oke. Coba tunjukkan dalilnya. Sabat itu untuk bangsa lain. Nggak ada, Bu. Sampai ibu muda kembali usia 17 tahun, tidak akan ibu temukan bahwa hari Sabat itu untuk ibadah umat di luar Yahudi. Nggak ada. Ayo. Kalau ditulis nanti hukum Taurat akan ditegakkan di seluruh bumi, kayak mana? Kalau ada ayatnya. Mari kita tegakkan bahwa Sabat itu untuk Bani Israel. Tegakkan. Kalau Anda menegakkan Sabat untuk bangsa lain, berarti ibu tidak menegakkan. Dia di mana Bani Israel? Dalilnya, ayo dalil dulu. Kalau misalnya kalau ada Sabat untuk non Yahudi, maka saya siap membiayai ibu dengan dewa. Mau di pelaminan manapun saya biayai. Nekanya 42 Bang Juma. Juma, emang kau siapa kau? Bang Juma, kau udah balik ke surga gitu, kau so tahu gitu. Yesaya 42 ayat 2 Cukup dalil, Bung, cukup dalil. Enggak usah kemana-mana, dalil aja kita dalil aja. Yesaya 42 ayat 2. Buluh yang padat tertulai tidak akan diputuskan, dan sumbu-sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan tertulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Bang Juma, dengar ini. Yesaya 42 ayat 4. Iya, baik. Yesaya 42 nomor 1-nya coba ibu lihat. Siapa di sana yang diberi roh yang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa itu siapa, Bu? Lihat itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku. Siapa hamba Tuhan di situ? Orang pilihannya ya. Siapa hamba Tuhan yang ada di sana yang dimaksud? Umat Tuhan. Iya, siapa hamba Tuhan yang dimaksud? Iya, siapa hamba Tuhan itu, Bu? Kita harus jujur, ini nubuatan. Yesaya 42 nomor 1. Siapa hamba Tuhan yang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa itu siapa? Kita lah Bang Juma. Kan selalu ibu mau melintir. Penjuru bumi ini Bang Juma. Ibu jangan memelintir. Ibu jangan melintir dalil. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, sekarang siapa hamba Allah yang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Siapa hamba Allah itu? Kalau ibu mau dibantu, lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23 24. Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Bukan telah dikatakan nanti Dani ya, nanti sabar akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti
Dengar, Musa. dengarlah. Dia dalam segala sesuatu yang akan Kalian itu sama kayak dikatakannya Juma itu, kepadamu. aku kasih tahu tuh. Nah, Itu terus dia menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Nabi siapa itu? Itu yang mengatakan ini nabi terakhir itu kan Isa Al-Masih, Bang Juma, Yesus. Loh, siapa yang tidak mendengarkan nabi itu dia akan dilenyapkan. Tapi Yesus justru dia yang dilenyapkan. Iya. Kebalik kan? Kebalik. Kan nggak didengarkan orang Yahudi Yesus kan, Bang Juma, malah. Ya, harusnya orang Yahudi yang dilenyapkan. Kenapa Yesus yang dilenyapkan? Kalau itu untuk Yesus. Bukan, Bang Juma, karena Yesus itu adalah dikatakan penghujat, makanya orang-orang Yahudi mau melenyapkan dia. Itu nubuat di kisah para Rasul 8 itu, kisah para Rasul 3 itu nabinya yang dilenyapkan atau orang yang tidak mendengarkan yang dilenyapkan? Orang yang tidak mendengarkan. Berarti bukan. Berarti apa? Bukan nabinya yang dilenyapkan, tuh. Ayolah Bu, mari kita pelukan Bu. Asal jangan ciuman kudus, pelukan aja kita. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Ayo Bu. Kayak gitu dengan seenaknya itu. Mari. Kayak apa ya? Mau ya udah, jangan sekarang belajar lagi kita Bu ya, kita belajar menundukkan hati terhadap apa yang kita imani dengan akal. Jangan dengan ego, karena egois kita enggak ini benar, tapi tolong dudukkan akal dengan perkara wahyu yang ada dalam kitab kita masing-masing. Kan gitu ya. Nah, kenapa kamu baca Alkitab di wahyu Alkitab itu? Kenapa? Gitu Juma. Terus kenapa percaya tidak Anda bahwa ada perintah untuk beritakan Injil kepada seluruh makhluk? Percaya enggak? Percaya enggak Anda? Itu dalam mana? Percaya enggak Anda itu? Di dalam Matius 28 itu. Percaya enggak? Nah, itu ajaran apa itu? Lah, ajaran siapa? Ajaran Anda ini diberitakan kepada seluruh makhluk atau hanya kepada domba saja? Ketika Anda menyampaikan seperti itu, Anda nggak punya hak di Alkitab. Kalau Anda orang Kristen, baru Anda punya hak gitu. Oh begitu. Kita berbeda. Cuma Anda itu nggak waras tuh, cuma. Oh saya nggak waras, gitu. Ya, emang nggak waras. Karena saya nyembah manusia, mantan mayat gitu, makanya saya nggak waras. Kalau Alkitabmu sama kayak Alkitab Kristen, baru Anda punya hak di situ. Kalau Alkitab Anda aja beda sama Alkitab Kristen. Oke. Terus saya tanya, apa hak Anda terhadap perjanjian lama? Saya tanya dulu, apa hak Anda terhadap perjanjian lama kitabnya Yahudi? Apa hak Anda? Itu dalam Alkitab kami. Saya tanya, apa hak Anda terhadap perjanjian lama kitabnya orang Yahudi? Hak Anda apa? Kau kalau hak Anda, saya tanya hak Anda terhadap perjanjian lama itu apa? Makanya kau baca gitu. Hak Anda terhadap kitabnya orang Yahudi apa? Kau punya apa? Saya tanya, hak Anda terhadap kitabnya orang Yahudi apa? Ngatur orang terus mau syahadatin orang di sini. Anda yang ngatur-ngatur orang, dia ngatur saya barusan, Lucu nih, giliran ditanya apa hak Anda terhadap kitabnya Yahudi, nangis. Kitabnya orang Yahudi itu paling dekat dengan abad pertama itu kitab Yesaya 600 tahun sebelum muncul Yesus. Nah sekarang apa hak Anda terhadap kitabnya orang Yahudi? Yahudi yang mana? Kau jelaskan. Perjanjian lama. Itu Alkitab atau bukan? Injil. Kok Alkitab? Saya tanya dulu, kitabnya orang Kristen itu yang mana? Kitabnya orang Kristen yang diwahyukan untuk orang Kristen yang mana? Saya tanya dulu. Bukan. Saya tanya dulu. Kitabnya orang Kristen yang diwahyukan. Dengarkan. Dalam Alkitab atau tidak cuma? Oh, Anda ternyata tidak bisa mendengarkan ya? Tidak bisa gimana? Itu dalam Alkitab atau tidak? Kalau kalian membaca itu tidak dalam Alkitab, ngapain dibaca? Ngapain tertulis? Karena di situ ada di Alkitab ya nggak apa-apa. Itu kan. Oh gitu.
Iya gitu ya. Saya boleh tanya dong? Ya, tanya di mana tertulis di mana tertulis di dalam perjanjian lama kalau kitab para nabi itu diperuntukkan untuk orang-orang non Yahudi? Di mana? Perjanjian lama ataupun baru itu Alkitab atau tidak itu? Ya, yang menyatukan kitabnya orang dengan kitabmu siapa? Jawab cuma. Siapa yang menyatukan terjemahan kitabnya orang Yahudi dengan kitab Romawi? Siapa? Mau perjanjian lama atau baru itu Alkitab? Iya. Atau Injil atau tidak? Nenekmu kiper. Kata Alkitab aja rampok dari Al-Quran. Alkitab. Dari mana kamu ambil kata Alkitab? Dari mana? Dari lama atau baru itu Alkitab atau tidak? Dari mana kamu ngambil kata Alkitab itu dulu? Dari mana? Dari mana? Dari mana kau ambil Alkitab? Kata Alkitab. Atau Alkitab dalam itu atau tidak tertulis? Penipu, nenekmu kiper. Penipu katanya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kalau Anda tidak mau dengar, pakai timer aja tuh. Kalau Anda tidak mau dengarkan saya, Anda turun. Ini komal saya. Jelasin, udah ini. Saya jelaskan, makanya saya minta. Dengarkan. Saya jelaskan, saudara ya, saudara Dani, saya jelaskan. Pada itu tidak ada ya namanya kitab Yahudi, itu Injil atau Alkitab tertulis. Itu jelas. Emang ada kitab Yahudi? Siapa yang udah pernah lihat kitab Yahudi? Belum kan? Apa cuma kamu mengatakan kitab Yahudi? Kenapa praktisi Torah tidak menggunakan perjanjian baru? Apa atau Injil bukan kitab Yahudi? Kenapa praktisi Torah tidak menggunakan perjanjian baru? Kenapa? Ini sampah, nggak bisa diajak. Ya, sampah, makanya kalian yang sampah itu kan. Turun aja. Kenapa ente harus di sini? Turun aja. Ente diturunkan biar saya jelaskan karena saya tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Diturunkan dari dulu, dari diturunkan. Biar saya jelaskan dari mana asal usulnya orang Romawi Yunani merampok kitabnya orang Yahudi, sehingga kitabnya Kristen ini disebut kitab Spanyol. Kitab separuh nyolong dari Yahudi. Bisa tidak diturunkan biar saya terangkan kepada dia. Nah, Anda diam dulu ya Dani ya, saya jelaskan. Nah, Anda duduk cantik di bawah, dengarkan saya. Dengarkan. Pada abad ketiga sebelum Masehi, kitabnya orang Yahudi itu masih menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Oke ya. Kemudian salah satu dari kekaisaran Romawi pada abad ketiga sebelum Masehi menerjemahkan kitab-kitab tersebut dalam bahasa Septuaginta untuk diberikan kepada Yahudi-Yahudi yang sudah tersebar kemana-mana yang tidak lagi memahami bahasa Ibrani, tapi hanya bisa bercakap-cakap dengan bahasa Septuaginta. Itu poin pertama. Kemudian data demi data di dalam kitabnya orang Yahudi itu diperuntukkan kepada orang Yahudi. Contoh misalnya dalam Yeremia 31 nomor 30. Aku akan memasukkan hukum Torah kepada batin setiap Bani Israel. Kemudian diterangkan di dalam Ulangan 6. Di Ulangan 6 itu sangat jelas sekali perintah daripada Tuhan agar kemudian Bani Israel itu memberikan hukum Torah itu kepada cucu-cucunya. Inilah perintahku, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan yang diperintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel. Tidak. Dengarlah hai orang Israel. Tidak dikatakan dengarlah hai orang Farisi, hai orang Yahudi, hai orang Romawi Yunani, enggak. Tapi dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi seruannya Israel, 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 Israel. Jadi kitab Nabi yang datang kepada Yahudi, nabi-nabi Israel, itu hanya untuk Bani Israel.
tiba-tiba muncul agama Kristen dengan kitab Perjanjian Baru, surat-surat kanonik dan surat-surat Paulus. Supaya tidak dianggap ilegal, maka ditempellah Perjanjian Lama ini, ditempellah terjemahan Septuaginta ini mengikuti bahasa Yunani, supaya tidak dianggap bahwa Perjanjian Baru bahwa surat kanonik dan surat Paulus itu kehilangan arah. Maka dilabelilah kitabnya orang Yahudi yang Septuaginta itu dengan ilustrasi kata dua kata, Perjanjian Lama. Padahal ini tidak ada di dalam tradisi Yahudi. Justru hukum Taurat itu adalah Perjanjian Baru. Tidak ada perjanjian lama. Perjanjian lamanya Tuhan dengan Bani Israel adalah perjanjian Tuhan ketika ingin membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya adalah diberikannya hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini bukan perjanjian lama, tapi perjanjian baru. Muncul Kristen di abad ketiga sebagai agama yang resmi di Kekaisaran Romawi, menjadikan kitab kanonik dan surat Paulus itu sebagai perjanjian baru, dan melabeli kitabnya orang Yahudi yang Septuaginta itu dengan perjanjian lama supaya dianggap sinkron. Padahal itu kajian-kajian dilakukan secara penelitian untuk kemudian mendudukkan data-data di dalam perjanjian lama sebagai nubuatan, sehingga ada konsili. Itu untuk mencocok-cocokkan kitabnya orang Yahudi yang Septuaginta itu. Makanya kalau dikatakan kita tidak boleh membahas kitab ini, kita akan balik. Kristen dapat perintah dari mana menjadikan kitabnya orang Yahudi nebeng di kitabnya, sementara orang Yahudi tidak pernah mengakui perjanjian baru. Seperti itu, saudara Dani. Oke? Kitab Yahudi itu maksudnya, saudara Dani, Anda typing di bawah. Kitab Yahudi itu adalah yang Anda sebut perjanjian lama. Kitab yang menggunakan bahasa Ibrani, itu kitab Yahudi. Kitab Kristen yang menggunakan bahasa Yunani. Supaya dia anggap legal kitab Yunani ini, ditempellah kitab Ibrani dalam bahasa Septuaginta itu, supaya dianggap sebagai firman Tuhan, padahal bukan. Gitu bang, agak dipahami bang ya. Agak dipahami. Di dalam perjanjian lama diterangkan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firman Tuhan agar kau tidak disebut sebagai pendusta. Muncul penambahan. Penambahannya bernama perjanjian baru. Itu penambahan semua dan itu bukan firman Tuhan. Hanya hasil penyelidikan orang-orang yang tidak diketahui namanya. Kemudian sampul kitabnya diganti dengan nama-nama murid Yesus supaya dianggap itu firman Tuhan. Gitu loh. Ya, agar dipahami. Ini bukan tendensi kebencian, tapi itu fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Makanya sampai hari ini belum pernah kita melihat orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi di dalam kajian-kajian liturgi mereka, dalam konsep agama mereka, menjadikan perjanjian baru salah satunya sebagai narasumber kajian. Tidak ada. Tidak terhitung kemudian perjanjian baru di dalam tradisi pendalaman materi tentang ketuhanan di dalam tradisi Yahudi. Bahkan sampai hari ini, ya tolong dicamkan, sampai hari ini kitab Septuaginta itu tidak pernah diimani orang Yahudi sebagai firman Tuhan. Hanya sebagai terjemahan yang merupakan kitab-kitab yang tidak direstui sebagai firman Tuhan. Kitab Septuaginta dalam ini perjanjian lama, yang bahasa Greek itu bahasa Yunani, itu tidak diakui sebagai firman Tuhan oleh internal Yahudi. Seperti itu, ya, agar dipahami. Terima kasih.